Hari baru lainnya sudah dimulai lagi. Anak-anak yang lari di koridor karena takut telat. Percakapan malu-malu dengan teman kelas yang baru. Ya, ini adalah new normal sekolah kami. Rasa gugup hingga sarapan pun terasa tidak enak. Itulah yang aku rasakan ketika hari ini pertama masuk sekolah. Hey Citra. Namaku adalah Citra. Dan hari ini adalah hari pertamaku sebagai murid SMA Trimurti. SMA yang selalu menjadi favoritku dari dulu. Suasana kelas yang tertib, loker pribadi yang gak aku miliki saat SMP. Dan, beliau adalah wali kelasku sekarang, Pak Tono namanya. Karena hari ini hari pertama masuk, hanya akan pengenalan saja. Asiknya. Oh iya, di SMA Trimurti ada banyak ekstrakurikuler yang hampir semuanya ingin ku coba nih. Guys, ada basket, ayo lihat. Tim basket SMA Trimurti sudah berkali-kali menjuarai berbagai kompetisi. Tak heran banyak siswa baru yang ingin bergabung dengan tim basket ini. Selain itu, ada banyak kakak kelas yang ganteng loh. Ekstrakurikuler yang jarang ada nih di SMA lainnya. Seni bela diri atau Jiu-Jitsu milik SMA Trimurti ini banyak diminati juga oleh para siswanya. Selain sebagai belajar pertahanan diri, katanya aku juga bisa mengikuti banyak lomba-lomba dari kelas nasional hingga internasional. Wah, jadi pengen ikut nih. Banyak siswa mendaftar ekstrakurikuler keren yang satu ini. Selain mengikuti banyak event, baik di dalam sekolah, tapi juga di luar sekolah, tim dance SMA Trimurti juga sudah banyak mengantongi piala dari berbagai lomba yang diikuti loh. Dance ini juga menerima cowok kok. Do you wanna know? Selain ekstrakurikuler, SMA Trimurti juga memiliki banyak inovasi lainnya. Metode belajar 5D Learning Method yang dapat menggali potensiku, ditambah ruang kelas yang bikin aku nyaman. Kombo yang mantap loh. Laboratorium bahasa dengan perlengkapan yang serba canggih dan modern menurutku. Perpustakaan dengan koleksi buku yang super duper lengkap. SMA Trimurti nggak hanya mendukung nilai akademik, tapi juga non-akademiku. Jadi nggak perlu khawatir lagi atau ragu dengan kemampuanku. Sudah pasti didukung kok. Hari ini, hari pertamaku memulai sejarah untuk mewujudkan mimpiku. Sekarang sudah zamannya digital. Pembangunan perpustakaan sekolah sebagai sarana sekolah tidak lagi membutuhkan waktu yang lama maupun biaya yang besar. Jawabannya adalah Shipping Classroom, sebuah IoT dengan desain yang kecil, praktis, dan murah. Shipping Classroom siap digunakan hanya dengan menekan tombol on, sangat praktis dan mudah dioperasikan. Shipping Classroom sebagai perpustakaan digital menyediakan ribuan referensi yang dapat dimaksimalkan. Selain itu juga berisi 2.000 lebih video pendidikan yang dapat ditonton untuk menunjang belajar siswa. Tidak perlu membeli buku-buku latihan soal.
Siswa dapat memanfaatkan koleksi latihan soal yang terdapat dalam Sipin Classroom. Ratusan bacaan literasi menarik berupa komik yang syarat akan nilai-nilai moral, pengetahuan, sejarah, dan juga kesehatan. Tidak hanya sederetan konten yang telah disediakan, namun sekolah juga dapat menambahkan referensi-referensi lain berupa file PDF ataupun video untuk menambah koleksi perpustakaan sekolah. Silakan install aplikasi Sipin School yang tersedia di 3 platform, Android, iOS, dan Windows. Sambungkan Wi-Fi gadget ke Wi-Fi Sipin Classroom. Silakan download koleksi-koleksi yang ada di Sipin Classroom. Membangun perpustakaan digital hanya perlu 3 menit. Sekali on, sudah langsung bisa dimanfaatkan. Ayo lengkapi sekolahmu dengan perpustakaan digital Sipin Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa peserta webinar nasional untuk guru dan umum dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita bertemu kembali dalam acara webinar nasional untuk guru. Saya Aris Eka Prasetya dan rekan saya, Endi Bugi Pratama, akan menemani Bapak Ibu selama 3 jam ke depan. Webinar kali ini adalah edisi yang ke-51 dengan tema yang sangat menarik dan penting untuk disimak oleh para guru dari seluruh Indonesia. Temanya yaitu literasi data dengan subtema visualisasi dan analisis data. Webinar ini terlaksana atas kerjasama Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, Pendidikan.id, dan SMA Trimurti Surabaya, dan disiarkan langsung dari studio webinar Pendidikan.id. Bapak Ibu yang berbahagia, agar acara ini berlangsung dengan lancar, maka sebelumnya kita masuk ke acara berikutnya. Terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa tidak pernah usai. Selalu kami ingatkan ya Bapak, karena memang kasus corona ini sangat meningkat ya Pak, semakin meningkat ya di Jawa utamanya dan Bali ya kan. Apalagi sekarang ada PKKMB ya Pak ya, Pak Aris, betul ya. Maka dari itu jangan lupa untuk Bapak Ibu di rumah selalu menjaga kesehatan dengan 3M Pak Aris. Betul. Ya, yang pertama yaitu memakai masker seperti kita berdua, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Lalu webinar kali ini akan dikupas tuntas Pak Aris. Nah, dikupas tuntas oleh para narasumber yang hebat tentunya. Nah, siapa saja? Yang pertama, ada Bapak Dr. Lambas M. Science. Dan yang kedua ada Bapak Dr. Supranato MED. Dan akan dipandu oleh moderator yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, the one and only Ibu Anita Purnomasari. Nah, pemirsa, untuk kali itu pastinya sudah tidak sabar dong untuk menyimak ya materi dan dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami langsung mengundang saja Ibu Anita. Kami persilahkan Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Endi, selamat Apa pagi Mas kabar, Bu? Haris. Apa kabar ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman guru semua. Selamat pagi juga ada di sini ada Pak Lambas. Selamat pagi Pak Lambas. Selamat pagi Pak Suprananto. Saya di sini juga ditemani oleh Pak Yohanes Tatang dari SMP Terang Bangsa di Cirebon. Saya juga ditemani oleh Ibu Nartini dari SMP Negeri 1 Madiun. Di sini juga ada Ibu Uli Hartati dari Aceh Tenggara ya Ibu ya. Kemudian ada Bapak Supriyadi dari PD. Ini di PD itu di daerah Aceh juga ya Pak ya? Nah, oke, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita tetap masih akan membahas literasi data, karena menurut kami literasi data ini sangat penting mengingat saat ini lagi banyak-banyaknya dibutuhkan bagi Indonesia terutama mengingat jumlah COVID yang sangat tinggi. Jadi supaya kita itu tidak termakan isu, benar nggak sih ini isunya ini? Apakah tidak berdasar gitu ya? Jadi misalnya, oh obat ini bagus, obat ini bagus, obat ini bagus. Sampai kita itu bingung mana sebetulnya obat yang bagus tanpa melihat data, tanpa melihat itu, dan hanya katanya-katanya saja. Dan nanti kita akan dibantu atau akan dipandu oleh Pak Lambas dan Pak Suprananto untuk melihat bagaimana sih cara melihat data yang benar itu, bagaimana
cara memvisualisasi data dan bagaimana cara membaca visualisasi data. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan dulu para narasumber kami pada hari ini, yaitu yang pertama adalah Dr. Lambas MSc. Pengalaman terkait beliau saat ini menjabat di Pusmenjar sebagai seorang peneliti. Pengalaman yang terkait literasi data adalah beliau mengikuti serangkaian workshop untuk statistical thinking in era of big data di Jepang. Ini saya sulit bacanya ini, di Thailand dan Chile. Kemudian beliau juga mengajar mata kuliah statistika, dan beliau juga seorang narasumber workshop statistika di komputasi awan menggunakan R statistik. Nanti kita akan bertanya. Nah, beliau telah menyelesaikan studinya di S1 Matematika di FMIPA USU Medan, S2 Statistik School of Mathematics and Statistics in Kent University, Canterbury, England, dan S3-nya di Pascasarjana UNJ Jakarta. Baik, untuk menyingkat waktu, barangkali kita akan mulai dengan Pak Lambas. Selamat pagi, Pak Lambas. Selamat pagi, Bu Anita. Sehat ya, Pak ya? Ya, sehat, Pak. Sehat. Ya, kita sehat, harus tetap menjaga kesehatan kita, mengingat COVID ini betul-betul luar biasa. Tetapi saya percaya bahwa lindungan Tuhan kepada kita jauh lebih luar biasa dibandingkan virus itu sendiri. Amin. Baik, silahkan Pak Lambas. Terima kasih, Bu Anita. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Salam Indonesia. Oke, Bapak dan Ibu, izin saya share screen ya. Jadi untuk ini merupakan seri yang ketiga dari kegiatan kita berkaitan dengan literasi data ini ya. Khusus kali ini ya kita akan membahas berkaitan dengan visualisasi dan analisis data ya. Jadi saya berkaitan dengan visualisasi data fokusnya, nanti Bapak Dr. Suprananto berkaitan dengan analisis data. Jadi Bapak dan Ibu, ini kerangka pembahasan yang akan saya sampaikan berkaitan dengan visualisasi data itu. Saya akan membahas apa sih tujuan dan fungsinya. Kalau kita melihat visualisasi data, apa yang harus kita observasi dari sana, ya. Kemudian nanti ada beberapa contoh visualisasi data yang statis, baru yang kemudian visualisasi data yang interaktif. Jadi khusus yang visualisasi data yang statis, mungkin Bapak dan Ibu sebagian tidak asing dengan model tersebut. Tetapi visualisasi data yang interaktif, ini dia akan memberikan informasi yang lebih banyak dan kita sebagai ya katakanlah penonton dari visualisasi data itu karena menggunakan teknologi kita bisa berinteraksi, mendapatkan bukan hanya sekedar satu tampilan yang dikomunikasikan, tapi berbagai tampilan. Ini nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat ada saya membahas kita mengelaborasi data yang kita namakan data bunga iris ya. Kemudian elaborasi data yang berkaitan banyak orang berbicara tentang datanya tidak normal, seperti apa sih data normal itu dan bagaimana karakteristiknya kalau kita visualkan untuk berbagai bentuk ya. Itu secara garis besar Bapak dan Ibu yang akan saya sampaikan. Nanti ini akan dilanjutkan oleh Bapak Supranto dengan analisis data. Ya, sekarang kita mulai dari yang pertama, tujuan dan fungsinya, Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa tujuan dan fungsi untuk analisis data. Jadi kalau suatu objek, data dari objek tersebut dari berbagai aspek kita peroleh, maka bisa kita mendapatkan dalam tanda petik gambaran yang utuh dari data tersebut. Seperti apa sih objek dari data tersebut? Suatu objek kita bisa membandingkan nanti posisi objek tersebut dengan objek-objek lainnya kalau kita mempunyai data berkaitan dengan data tersebut. Jadi itu bisa kita lihat dari
visualisasi datanya. Kemudian visualisasi data ini efektif dan efisien dan memudahkan kita untuk mengkomunikasikan suatu ide yang didukung oleh data. Jadi kita tidak berbicara tanpa data. Dengan data ini orang akan lebih mudah yakin apa ide yang ingin kita komunikasikan. Itu kira-kira gambaran dari tujuan dan fungsi dari visualisasi data ini. Kemudian ketika kita melihat visualisasi data, kita juga nanti akan terpikir, oh ini mau ke arah mana analisis yang akan saya lanjutkan. Itulah yang nanti akan dibahas oleh Pak Suprananto setelah sesi saya. Ya, jadi secara garis besar ada 3 tujuan ataupun fungsinya. Yang pertama untuk mendapatkan gambaran data. Baru yang kedua, untuk mengkomunikasikan ide yang didukung oleh data. Baru yang ketiga, untuk mengarahkan kita analisis data apa yang sesuai untuk data yang kita miliki. Berikutnya, kalau kita melihat visualisasi data, apa yang kita lihat? Yang kita lihat di sana adalah pola-pola yang ditunjukkan dari data tersebut. Pola-pola data ini berkaitan dengan karakteristik dari objeknya. Apakah ada semacam kecenderungan atau tren? Apakah ada suatu jurang atau gaps antara satu kelompok data dengan kelompok data lain? Atau antara satu data dengan data lain? Apakah ada satu pencilan atau sering disebut dengan outlier, ya, di mana satu data itu jauh dari data kelompoknya? Walaupun mungkin data itu adalah benar-benar ada, ya, tetapi itu menjadi perhatian kita di dalam analisis biasanya. Baru kemudian ketika kita melihat visualisasi data, apa sih fokus yang ingin dikomunikasikan dari data ini ketika kita memvisualisasikan data kepada audiens kita. Kemudian bagaimana data menyebar, ya, bagaimana data berkelompok. Ini yang kita secara garis umum kita lihat dari atau kita observasi dari visualisasi data. Ya, sedangkan visualisasi data statis yang akan saya coba nanti tunjukkan, ada yang namanya yang paling sederhana piktogram, plot batang daun, atau diagram batang, diagram lingkaran, grafik kumulatif, Gantt chart, dendrogram, model network, diagram Venn, diagram garis, time series plot, ya masih ada lagi, ada namanya diagram radar dan lain sebagainya. Jadi saya hanya berfokus nanti kepada visualisasi data yang sering kita lihat dan yang mengarahkan kita untuk mendapatkan informasi yang baik dari suatu data. Ya, sedangkan visualisasi data nanti itu akan di luar dari PowerPoint karena tidak akan bisa diakomodir melalui PowerPoint ini, tetapi diakomodir melalui teknologi yang kita sebut dengan R statistik. Bapak dan Ibu, ini sekedar penyegaran berkaitan dengan data. Kalau kita sendiri yang mengumpulkan data untuk kepentingan data kita, itu namanya adalah data primer. Sedangkan data yang dikumpulkan oleh orang lain, kemudian bisa kita gunakan, itu kita sebut sebagai data sekunder. Biasanya kalau data primer ini itu kita sebut data mentah, sedangkan data sekunder itu adalah data-data agregasi. Jadi kalau data-data agregasi itu adalah suatu data yang merupakan semacam suatu kesimpulan atau ringkasan lah lebih cocok ya. Dan biasanya itu individu-individu data itu enggak kelihatan lagi ya, karena dia sudah diolah sedemikian rupa menjadi suatu kumpulan data, tapi masih bisa diolah lebih lanjut ya. Kemudian ada nanti tabel frekuensi, mungkin kita tidak asing dengan tabel frekuensi, ini hanya sekedar mengarahkan karena dibutuhkan untuk visualisasi data. Ya, kemudian ada tabel frekuensinya itu berdistribusi, ya, menyebar dalam suatu frekuensi. Ada tabulasi silang mungkin dengan nama yang bervariasi juga ya. Sebagai contoh misalnya
untuk data kualitatif dan kuantitatif. Ini memang agak mengaburkan. Kemarin juga ada pertanyaan-pertanyaan. Sebagai contoh gini, ada data tinggi siswa. Tingginya 170 ada 1 orang, dan tingginya 180 ada 1 orang. Ya, ini adalah data kuantitatif. Dari data kuantitatif ini bisa pertanyaan, berapa rata-rata tinggi kedua siswa tadi? Ya, bisa terjawab dari data ini. Ya, karena angka-angkanya cantik, ya itu adalah pertengahan 170 dengan 180 ya. Walaupun dalam hitungannya 170 tambah 180 dibagi banyaknya data 2, yaitu 175. Sedangkan kalau data itu data kuantitatif. Kalau data kualitatif misalnya apple. Ada apple merah 1 buah, ada apple hijau 1 buah. Apakah bisa pertanyaannya? Berapa rata-rata apelnya? Nggak bisa. Ya, jadi data-data kualitatif itu, datanya itu tidak bisa kita operasikan secara matematis. Yang bisa kita operasikan adalah banyaknya data, itu bisa. Tetapi kalau data kuantitatif, datanya itu bisa kita operasikan secara matematis dan banyaknya data juga bisa kita kaitkan dengan pengoperasian data tadi. Ya, kalau misalnya ada banyak anggota keluarga, ya, ada 3 keluarga, ada 3, ya, ada 3, maksudnya banyak anggota keluarga itu ada 3, itu di satu keluarga. Kemudian ada 4 di satu keluarga, ya. Nah, bisa kita katakan, oke, kedua keluarga tersebut punya anak rata-rata berapa, ya, atau berapa banyak anggota keluarganya. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, pernah saya baca di suatu berita, Jepang itu rata-rata anak dalam keluarga itu 1,1. Bisa nggak kita bayangkan, kalau rata-ratanya 1,1, kan nggak mungkin ya, anaknya lahir 1, baru setelah itu 0,1 anak lagi. Atau anak yang nggak sempurna, bukan seperti itu. Ya. Tetapi itu bisa kita bayangkan bahwa kalau dia rata-ratanya 1,1 itu, oh dari 10 orang anak, ya, 10 orang keluarga, maka ada 9 yang anaknya 1, ya, dan 1 orang yang anaknya 2. Sehingga apa? 9 tambah 2, 11, dibagi dengan ada keluarganya 10, 1,1. Ya, jadi kita harus bisa membayangkan, ya, kalau ada nanti katakanlah semacam ringkasan dari suatu data, ya, bukan hanya hitung-hitungannya, tapi interpretasinya juga harus kita bisa maknai dengan tepat supaya dia bisa memberikan makna. Kemudian kalau ada Amir, usianya 12 tahun, tingginya 170, beratnya 70 cm. Terbalik ya, tingginya 170 cm, beratnya 70 kg. Nah, kita bisa bayangkan, wah, apa yang bisa kita bayangkan di sana? Wah, anak ini adalah mempunyai tinggi dan berat di atas kelompoknya. Mungkin ini yang kita sebut dengan pencilan atau outlier. Bisa saja data ini benar, tapi dalam kelompoknya ini data yang sangat jarang. Ya, tetapi anak ini masih atletis, tidak gemuk. Kenapa? Karena kita sudah punya gambaran data yang umum, data kebanyakan. Bahwa kalau anak usia 12 tahun itu, ya tingginya tidak sampai 170 pada usia tadi. Ya, kemudian kalau tingginya 170, beratnya 70, itu adalah berat yang ideal yang dimiliki oleh banyak orang. Ya, tetapi kalau misalnya tingginya 150, beratnya 70, nah ini bisa kita katakan dia, oh ini anaknya adalah gemuk. Ya, kenapa? Karena itu adalah di luar yang data yang umum yang kita punyai berkaitan dengan hubungan tinggi dan berat. Ya, itu sekedar suatu gambaran. Sekarang kita lihat, misalnya ada perolehan tes. Ya, ini nilai tes fisika siswa di 2 sekolah, sekolah A dan sekolah B. Saya rasa gambaran ini sudah
cukup informatif. Karena apapun yang kita sajikan, baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk visualisasi data, harus kita bisa mendapatkan informasi yang cukup jelas tanpa mendapatkan informasi di luar yang kita sajikan. Coba Bapak dan Ibu cermati, ya. Nah, karena kemarin sudah kita bahas, ya kalau kita misalnya sebagai orang yang melek data, salah satu kemampuan yang harus kita miliki, yang pertama, bisa mempertanyakan data. Dalam arti kita bisa bertanya sesuatu yang menurut kita aneh. Disitulah critical thinking dibangun. Kita bisa menyajikan sesuatu yang memudahkan orang menangkap informasi apa yang diinginkan, yang ingin kita komunikasikan. Disitulah perlu kreativitas. Ya. Selain itu, kita juga harus bisa menjawab pertanyaan tentang data itu sendiri. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, karena ini nggak perlu teori-teorian, dan ini adalah sesuatu yang biasa kita lihat. Seandainya misalnya datanya saya lihat 0, 60, 70, 80, 90, kemudian ini nilai, ini laki-laki aja, 5, 10, 20, 35. Nah, itu yang kita sebut data frekuensi. Tetapi kalau ada 5 di antara 90 ke 100, itu namanya data distribusi frekuensi. Jadi yang 5 ini terdistribusi dalam interval antara 90 dengan 100. Kita nggak tahu lagi tuh nilainya berapa, tetapi berkisar antara itu. Kemudian data ini, data nilai, ini kita silangkan dengan data jenis kelamin, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang kita sebut tabulasi silang. Jadi datanya itu disilangkan antara data nilai dengan jenis kelamin. Kemudian disilangkan lagi dengan data sekolahnya, di sekolah A atau di sekolah B. Nah, jadi ini sudah dia bukan tabulasi silang 2 dimensi, tapi sudah 3 dimensi. Nah, sekarang mungkin host kita juga mengikuti ini kan, dari sesi 1, sesi 2, sesi 3. Nah, kata Peter Drucker ya, yang sulit bukanlah menjawab pertanyaan, tetapi adalah mengajukan pertanyaan yang tepat dari suatu objek. Saya kasih kesempatan kepada host kita untuk mengajukan pertanyaan, dan host yang lain diharapkan nanti memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh satu host. Jadi kita agak interaktif ya, jangan terlalu kaku kayak seminar ya, di mana kehadiran para ilmuwan-ilmuwan yang ini ya dengan tekun. Enggak, kita santai-santai saja, tapi santai ya, ilmunya harus dapat ya. Karena ini kan sudah yang ketiga ya. Kalau yang pertama janganlah yang sulit-sulit ya. Kalau yang ketiga ini ya kita sudah harus bisa secara kreatif mengajukan pertanyaan, secara kritis melihat suatu objek ya, dan menjawab pertanyaan dengan baik. Oke, kepada host kita silakan. Siapa yang ingin menjawab ini? Saya beri kesempatan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di ruang Zoom, silahkan. Kira-kira apa yang bisa dicermati dari data yang ada di sini? Silahkan Ibu Uli, barangkali ada masukan Ibu? Atau Ibu Yuni, Bu Wahyu? Jadi yang pertama ada pertanyaan ya Bu ya, kita karena kemampuan itu adalah kemampuan mengajukan pertanyaan. Yang satu lagi tentang data tentunya, yang satu lagi kemampuan menjawab pertanyaan. Itu salah satu yang sudah saya sampaikan di awal ya, berkaitan dengan literasi data. Ya, dipersilakan. Silahkan. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan jadinya dan akan dijawab oleh siapa? Begitu ya Pak ya? Ya Pak Lambas? Ya, betul Bu. Betul, iya. Oke, bagaimana pertanyaannya? Saya duluan deh yang bertanya, nanti silahkan ibu-ibu yang ada di sini yang menjawab. Di antara laki-laki dan perempuan dari data ini, mana yang lebih pandai, yang memiliki kecenderungan lebih pandai? Iya. Nah, ayo siapa yang mau menjawab? Oke Bu, saya akan. Silakan Ibu Uli, silakan Ibu Uli. Dari Aceh jauh banget Bu. Ya.
Oke, salam sehat selalu Bu. Selamat pagi. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan host Anita. Yang kecenderungan nilai yang paling tinggi atau yang lebih pintar saya lihat di sini laki-laki, Bu. Kalau menurut data nilai tes fisika ini dari antara sekolah A dan sekolah B. Secara sepintas laki-laki. Iya. Oke, barangkali ini ada guru matematika di sini, Pak Bu Nartini. Kira-kira yang mana Ibu? Silahkan. Ya, terima kasih. Saya dari Madiun, ya, perkenalkan Bapak Ibu. Menurut saya sekolah A itu saya jumlah ada 55 orang, yang nilainya 70, karena memang pada umumnya KKM 70 ya. Itu 55 untuk sekolah A, sekolah B-nya yang laki-laki itu juga paling banyak, yang 70 ke atas nilainya itu ada 90 orang dibanding dengan yang perempuan. Kalau di sekolah A perempuannya kan itu ada 30 orang yang nilainya 70 ke atas di sekolah A, sedang di sekolah B itu yang perempuan itu ada 55 orang. Jadi dari sini kesimpulannya yang paling pintar di antara dari sekolah A dan sekolah B itu adalah laki-laki. Laki-laki. Ya. Jadi Ibu Uli perempuan ya, Ibu? Masih ini, Bu, masih gini. Saya tadi pilih laki-laki, Bu. Oh, pilih laki-laki. Iya, laki-laki juga. Kenapa Ibu kok pilih laki-laki, Bu? Karena saya lihat dari frekuensinya tersebut ya, di mana dari interval itu yang lebih dominan di situ baik sekolah A atau sekolah B, dia laki-laki yang memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih banyak dari perempuan. Misalnya di rentang nilai 80 sampai 89. Di sekolah A yang laki-laki jumlahnya yang dapat nilai antara 80 sampai 89 itu ada 30, sedangkan di sekolah B yang dapat nilai 80 sampai 89 itu 40, Bu. Makanya saya buat suatu kesimpulan bahwa hasil nilai tes fisika antara sekolah A dan B yang lebih dominan atau memiliki nilai tertinggi itu adalah laki-laki, Bu. Demikian, Bu An. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Lambas. Bagaimana ini sebagai judge-nya, Pak? Silahkan. Jadi saya tidak menjudge itu, ya. Saya akan critical point saya kalau saya melihat ini, maka pertanyaan saya, apakah soal tes fisikanya tidak bias menguntungkan laki-laki? Kenapa? Karena terjadi pola yang sama, diuntungkan nilai laki-laki dengan nilai perempuan di kedua sekolah tersebut. Kalau kita membandingkan antara sekolah A, sekolah B, karena jumlah murid yang disajikan dalam perolehan nilai ini kan tidak sama, maka jangan bandingkan kuantitasnya, tapi harus kita bandingkan adalah porsi antara laki-laki dan perempuan antara di sekolah A dengan di sekolah B. Karena kalau kita bandingkan secara kuantitas itu nggak akan nyambung nantinya. Ya, jadi kalau saya pertanyaan kritis saya akan saya telusuri. Saya anggap bahwa penilaiannya objektif benar, tapi yang saya lihat apakah soalnya bias terhadap laki-laki? Artinya apa? Soal fisikanya ini menguntungkan laki-laki. Kan ada ya di dalam tes itu bias soal ya yang menguntungkan salah satu pihak. Bisa pihak laki-laki, bisa pihak perempuan, bisa pihak ekonomi tinggi, bisa pihak ekonomi rendah. Ya, itu diharapkan jangan terjadi di dalam soal. Karena kita lihat gini, kalau di sekolah A, ya maka yang dominan nilai siswa itu adalah di antara 70-89 yang laki-laki. Di sekolah B, perempuan itu yang dominan antara 60 ke 70. Sama itu ternyata di sekolah B masih laki-laki itu dominannya di antara 89. Sedangkan di sekolah B perempuannya itu 60 ke 79. Ya kan polanya sama itu. Antara laki-laki dan perempuan bahwa diuntungkan di sekolah A dan di sekolah B. Maka pertanyaan kritis saya adalah tentu bagaimana pertanyaan di dalam soal ujiannya. Satu. Baru yang kedua, kita lihat intervalnya. Kenapa di sini intervalnya
yang interval paling bawah ini 0 sampai 59. Berarti di situ akan ada satu pencilan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita buat dia 50 sampai 59 supaya seperti yang lainnya, maka ada data yang tak terakomodir. Tapi kalau kita buat 0, 9, 10, 19, 20, nanti ada yang kosong, tampilannya jelek. Ya, karena harus ada juga estetika di dalam penyajian data baik secara tabel maupun secara visual. Ya, jadi disitulah critical thinking kita untuk mempertanyakan data. Dari pertanyaan itu nanti ya bisa kita banyak melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan riset. Karena suatu pekerjaan riset itu dimulai dari suatu pertanyaan. Kalau kita melalui riset, kita tidak bisa mengajukan pertanyaan yang tepat, maka disitulah kebingungan kita pada saat kita ingin menulis katakanlah skripsi, disertasi, ataupun tesis. Sekarang saya masuk kepada Mohon maaf Pak Lambas, ini ada komen dari Bapak Suprananto. Ini ditanyakan Pak, apakah soalnya sama antara sekolah A dan sekolah B begitu Pak? Oh ya harus sama dong. Harus sama Pak Suprananto. Kita nggak bisa membandingkan soal yang ini. Mungkin secara psikometri, soalnya nggak persis sama, tapi ekuivalen. Sama itu ya? Ya, ekuivalen. Karena ada teknik-teknik yang bisa dibuat untuk mengekuivalenkan soal, walaupun soalnya berbeda, tapi nilai yang sama bisa kita bandingkan kemampuan yang setara. Nah, ini kayaknya Pak Anto karena ahli pengujian menguji saya ini kalau kelihatan. Enggak apa. Untuk supaya kita bisa tertawa lah. Jangan terlalu serius ya Pak Anto ya. Sistem supaya meningkat Pak. Iya, jadi Pak Anto sial. Saya kemarin itu yang pertama mau pakai jas Pak Anto, tapi Pak Anto nggak ada jadi nggak pakai jas. Karena kan saya dikritiknya itu, disuruhnya minta pakai jas. Oke, kita lanjut ya Bu Anita ya. Silakan. Jadi salah satu ini yang namanya piktogram atau piktograf ya. Jadi penyajian data misalnya banyak penjualan apel bulan Januari sampai April ya. Jadi kan sudah jelas ya, Januari berapa sih yang terjual, dari gambar ini sudah bisa terlihat. Jadi Bapak dan Ibu, ini sebenarnya saya ambil dari internet, tapi setelah saya cari-cari lagi lupa sumbernya. Mohon maaf, karena kebiasaan harusnya kita kalau kita ambil sesuatu dari internet, sebaiknya itu kita sajikan sumbernya. Untuk ini saya mohon maaf untuk itu ya. Berikutnya ini yang kita sebut dengan plot batang daun atau ya mungkin stem and leaf ya, batangnya itu stem, daunnya itu leaf ya. Jadi kalau misalnya ini data ada di atas, maka kalau kita sajikan dalam stem and leaf, atau ini kalau bahasa Indonesia kita pakai ini stem ini batang, ini stem ini daun ya. Jadi pernah ini dalam kurikulum kita muncul, hilang, sekarang muncul lagi ya. Jadi 32 itu disajikan seperti ini ya. Seperti ini. Jadi dari sini nanti apa yang terjadi ya, baik piktogram maupun diagram batang daun ini itu mirip-mirip dengan diagram batang ya. Yang ingin dikomunikasikan itu adalah distribusinya dan banyaknya di satu kelompok data. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, banyaknya yang datanya itu belasan, itu ada 2, yaitu dilihat dari daunnya. Ya, yaitu data 15 dan data 16. Ya kan? Sedangkan kalau misalnya banyaknya yang 30-an itu juga ada 2, yaitu 30 dan 2. Ini. Jadi kita meletakkan data 32 itu menjadi, karena kita definisikan dulu batangnya berapa, daunnya berapa ya. Karena batang daun kita definisikan batangnya sebagai puluhan, daunnya sebagai satuan. Enggak harus itu.
Nah, jadi di dalam stem and leaf ini nanti kita harus mendefinisikan batangnya seperti apa dan daunnya seperti apa. Nah, jadi nanti di situ kelihatan nanti distribusinya, kemudian datanya. Ya, kalau di diagram batang itu nggak kelihatan, tetapi kalau diagram batang daun ini itu bisa kelihatan seperti yang tertera ini. Ya, jadi mirip-mirip ada apa ya kesamaan informasi yang dikomunikasikan. Nah, ini juga akan kelihatan distribusinya kan. Oh, di Februari itu lebih banyak yang seperti itu. Oh, di sini yang data 20-annya lebih banyak ya. Nah, diagram batang yang lainnya, ini. Nah, kalau ini dia stemnya itu batangnya itu adalah satuan, sedangkan daunnya itu adalah desimalnya. Ya, jadi kita harus bisa mendefinisikan ini dulu sebelum kita menyajikan ini dalam diagram batang daun. Jadi misalnya yang ini ya. Oh, ini yang apanya hasil lompatan 10 siswa itu adalah seperti ini. Yang seperti itu ya. Maka yang 10 itu yang mana? Yang 2 ini enggak dihitung. Yang kita hitung adalah yang ini ya. Ini, dan ini. Ya. Kalau kita lihat di sini, jangan terkecoh ya. Ada berapa data yang 5 gitu. Yang batangnya 5 gitu. Ya, yang batangnya 5 datanya bukan 0. Ya, beda di sini. Ini bukan frekuensi. Tapi di sini adalah yang batangnya 5, desimalnya 0, berarti datanya itu adalah 5 meter. Ya. Jadi kalau pertanyaan lagi nanti misalnya melihat data ini, harus kita kritis. Ada nggak ya yang lompat jauh itu 5 meter gitu? Ya, itu kita harus kritis melihat itu. Oh, ternyata memang ada. Kalau ada, bagaimana itu nanti dalam analisis data? Itu yang nanti akan dibahas oleh Pak Anto. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya, lompat jauh kalau lompatannya itu 5 meter ya, termasuklah dia mungkin dia data pencilan seperti apa dia diperlakukan ya. Sekarang kita ke tampilan berikutnya. Oh, sekarang ini kan mulai diperkenalkan itu bagaimana mengakses hasil belajar anak. Ada yang istilah mulai berkembang, ada yang berkembang, ada mahir, ada sangat mahir. Itu kategori hasilnya ya. Kemudian banyak siswanya ini bisa kita lihat di sini ya. Maksudnya banyaknya siswa yang punya kategori ini ya. Kalau ini ya cukup mudah lah. Ya, mudah kita lihat di sini ya. Sekarang ada lagi model diagram batang ini yang namanya diagram batang ya. Jadi kalau diagram batang nanti bedanya dengan histogram, diagram batang itu satu batang dengan batang lain itu terpisah karena dia digunakan untuk mengkomunikasikan data yang namanya data pengelompokan atau data diskrit, bukan data kontinu ya. Kalau data kontinu nanti disajikan dalam yang namanya histogram. Sekarang variasi-variasi dari sini banyak. Ada nanti diagramnya dalam bentuk stack ya. Ada diagramnya itu dalam kelompok ya. Kalau ini yang kita sebut dengan diagram lingkaran ya. Jadi dalam diagram lingkaran ini di sini porsinya yang ingin ditonjolkan. Kalau di sini yang ingin ditonjolkan banyaknya ya. Kuantitas dari masing-masing pengelompokan itu, masing-masing dari kelompok data itu. Kalau data ini kita sajikan data yang sama dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini, ya. Jadi ini ya mulai berkembang itu ada 16 orang, itu hitungnya 40% ya. Kalau dia mulai berkembangnya 10%, mulai berkembangnya 16%, mahirnya 37,5%, ya, sedangkan sangat mahirnya ada 12,5%, ya. Jadi kalau di sini ya sudah termasuk kemampuan bagaimana kita proporsi berkaitan dengan sudut-sudut dalam satu lingkaran, ya. Tentu kita harus tahu sudut lingkaran itu berapa keseluruhannya, satu ukuran penuh 360 derajat ya. Kemudian yang mau kita sajikan itu berapa banyak dari berapa banyak porsinya, baru dikali dengan 360
60 derajat ya. Jadi saya rasa kalau hitung-hitungannya tidak terlalu asing lah buat kita berkaitan dengan diagram lingkaran ini. Jadi di sini sekaligus kita mendapatkan gambaran antara yang mahir dengan sangat mahir itu mana yang lebih banyak ya? Antara dengan yang berkembang mana yang lebih banyak ya? Jadi ukuran area luasnya itu, area atau luas itu menggambarkan, memberikan image buat kita, antara ini dengan ini hampir 2 kalinya, ini sangat kecil porsinya, dan lain sebagainya. Sekarang lebih lanjut lagi, jadi diagram batang itu bisa kita buat begini lagi, kita stackkan dia. Kita gabungkan, bukan stack ya, tapi kita buat grup. Karena ada juga yang nanti disusun dia. Ini variasinya banyak, tapi kita harus bisa membaca itu. Sekarang mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah bisa melihat ini ya. Seperti apa sih yang ingin saya komunikasikan di sini. Jadi ini judulnya itu ada 2 judul ya. Judul main title-nya itu grafik perkembangan belajar siswa kelas 7A. Subtitle-nya itu hasil tes formatif 1, formatif 2, formatif 3. Ya. Jadi lihat warna ungunya ini mulai berkembang ya. Kalau MB, kalau B-nya itu berkembang, kalau M-nya itu mahir, kalau SM itu sangat mahir. Anak inilah dia. Sekarang kita lihat juga dari sini. Ini juga kritikal kita terhadap suatu data. Karena data itu kalau dia data mentah, itu kita mendapatkan gambaran, mendapatkan informasinya itu sangat sulit. Sehingga dibutuhkan ringkasan, dibutuhkan tabel, dibutuhkan visualisasi. Ini salah satu visualisasi. Ini adalah visualisasi yang dibutuhkan Bapak dan Ibu nanti ya dalam melakukan pekerjaan sebagai guru ya, salah satunya model ini. Bapak dan Ibu ya, tanpa memberikan informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu cermati dulu ini. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau tadi saya minta untuk mengajukan pertanyaan, sekarang saya minta untuk memberikan kesimpulan tentang data ini. Jadi data ini kan ada hasil tes formatif 1, formatif 2, formatif 3. Oke, jadi di sini critical thinking kita untuk menjawab apa yang terjadi dari suatu visualisasi data. Ini kan datanya ini kan sudah mewakili data banyak ini kan, yaitu data 17 tambah 14 tambah 12 tambah 5 tambah 4 dan seterusnya. Ini siapa ini yang coba ingin menjawabnya? Silakan Bu Anita, bagaimana ini? Ya, baik. Ini kelihatannya karena yang yang sangat konsen ini kelihatannya Ibu Wahyu, Pak. Ibu Wahyu, silahkan dikenalkan dahulu dari kota mana, sekolah apa, dan kira-kira apakah bisa menjawab pertanyaannya? Apa yang bisa disimpulkan dari grafik ini, gitu, Bu Wahyu? Silahkan, Bu Wahyu. Terima kasih, Bu Anita. Bapak Ibu, selamat pagi. Saya Bu Wahyu Purwaningdiah, tapi biasa dipanggil Yuni di sekolahan. Apakah bisa dikeraskan sedikit, Ibu, suaranya? Ya, baik, Bu Anita. Sudah. Oke. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya Bu Wahyu, tapi biasa dipanggil Bu Yuni kalau di sekolahan. Nah, saya mengajar IPS Ekonomi di SMPK Kolose Santo Yusuf II Malang. Saya memberanikan diri untuk bergabung dengan Bapak Ibu yang hebat di sini. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, baik Pak, saya akan mencoba menjawab, mohon nanti dikoreksi, pasti ada salahnya. Ya, yang bisa saya simpulkan dengan melihat grafik perkembangan siswa kelas 7A dari 3 kali hasil tes formatif 1, 2, dan 3 dengan jumlah siswa yang sama ini Pak setiap tesnya ya.
Nah, ini adalah bahwa pada setiap maksudnya tes formatif yang ke N itu jumlah siswa yang dalam kelompok masing-masing mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir, itu ada yang stagnan, ada yang meningkat, bahkan ada yang turun. Begitu Pak. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, benar informasi yang Ibu sampaikan. Tapi satu lagi mungkin ada yang ingin memberikan jawaban, dipersilakan. Satu lagi aja, satu orang lagi. Oke, saya tunjuk Pak, Bapak Yohanes Tatang. Silahkan Pak. Karena kan ini pembelajaran juga Pak kelas 7 SMP pas sekali dengan sekolah Pak Tatang. Silahkan. Oke, selamat siang Bonita. Terima kasih kesempatannya Pak Lambas. Yuk. Saya sebetulnya bukan menjawab tapi diskusi apa ya? Ya, silakan. Karena saya nggak berani menjawab pertanyaan dari Pak Lambas. Pak, kalau menurut saya, kalau melihat data yang ada ini, untuk siswa dengan kategori ini yang mulai berkembang mahir dan sangat mahir, itu emang lebih didominasi dengan kategori yang N5 ya Pak ya. N5 ini berarti sangat SM, sangat mahir ya Pak ya. Sangat mahir juga mendominasi kalau saya lihat dari grafik ini. Nah, kalau lihat dari range-nya, stagnan itu juga terjadi juga untuk kategori yang tadi Bu Yuni juga sampaikan, di kategori yang mahir dan berkembang. Itu sih Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, ya terima kasih. Jadi kalau misalnya kita seorang guru, kalau alat tes kita itu sudah cocok, sudah valid and reliable, inilah yang kita harapkan ya, bahwa kita sudah berhasil mengangkat anak-anak kita dari mulai berkembang, ya minimal dia berkembang. Karena kalau untuk yang di posisi sangat mahir, memang untuk meningkatkan yang sangat mahir itu susah. Ya, lihat. Ini adalah saya rekonstruksi dari biasanya kan perkembangan itu kalau Bapak dan Ibu ingat itu diagramnya kayak es landai ya. Kalau di atas itu dia agak sulit naiknya, kalau di bawah itu juga agak sulit naiknya, maka yang enak itu apabila kita mendapatkan satu titik di mana dia mudah naik. Ya. Di situ dia. Dan ini ya mudah naiknya itu di sini dimulai dari mulai berkembang. Kalau anak yang sangat sulit ini nggak akan mudah dia turun dari ini. Ini N ini lihat, N ini banyak siswa ya, makanya kita lihat kan ini data-data ini diharapkan ini sudah cukup ini komunikatif. Jadi misalnya di sini ya, ini adalah mulai berkembang di tes formatif pertama, itu banyak siswanya 7. Ya, yang 7 itu nilainya berapa? Nilainya 50. Ya, itu arti data ini ya. Jadi di sini grafik dari diagram batang ini saya ingin tunjukkan bagaimana perubahan antara setiap nilai-nilai formatif siswa ya. Nah, itu. Jadi kalau diharapkan Bapak dan Ibu kita tidak hanya melihat satu poin saja lagi nanti dari visualisasi data ini. Jadi visualisasi data ini nanti bisa kita gunakan untuk membandingkan, untuk melihat growth atau kemajuan atau malah mungkin ada penurunan lain sebagainya ya. Karena itu akan mudah sekali kita lihat dari visualisasi ya, salah satu. Karena ada lagi model visualisasi yang lain yang bisa menggambarkan itu ya. Nah, kalau ini adalah kumulatif ya. Jadi sudah cukup mudah Len ya. Jadi kalau misalnya di April dia punya saving itu di sini ya sekitar 100 berapa itu? Ya mungkin 110 ya kan. Di Maret. Di April nambahnya itu segini. Ya.
Jadi sehingga apa? Total dari Maret dan April dia naik menjadi segini. Ya. Nah, jadi bukan artinya di April dia punya saving itu nambah segini, enggak ya. Makanya dibilang kumulatif. Jadi kalau ditanya di sini berapa nambahnya adalah yang perubahan dari sini kemari, ya. Nah, itu dia. Jadi harus kita bisa melihat grafik ini grafik kumulatif, bukan grafik besarnya saving. Kalau grafik besarnya saving, ya nanti akan kita jawab ini. Oh, savingnya di bulan Maret itu sebesar ini. Savingnya di April itu sebesar ini. Savingnya di Mei itu sebesar ini. Itu kalau misalnya dibilang grafik savingnya. Ini enggak, grafik kumulatifnya. Ya, jadi kalau grafik kumulatifnya, makanya yang nambahnya itu selama dari di April itu adalah dari titik ini ke titik ini. Ya, itu jadi kita harus kritis membaca visualisasi dari suatu data. Sekarang kita lihat dulu, ini memang agak ada sedikit hitung-hitungan, karena ini sudah mulai kita membaca yang namanya data yang pencilan atau outlier atau jauh dari kumpulannya. Ya, jadi biasanya data itu dalam grafiknya itu, ya, yang pasti ada Q1-nya. Ya, hitung-hitungannya mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Anto ya. Yaitu Q1 itu kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian. Q1 itu menyatakan 1/4 dari data terletak di bawahnya. 25%. Sedangkan 75% di atasnya. Kalau median membagi data menjadi 2 bagian besar. 50% di bawahnya dan 50% di atasnya. Sedangkan Q3 itu membagi data 2 bagian, 75% di bawahnya, 25% di atasnya. Ya, itulah Q1, kemudian median dan Q3. Jadi median itu sama dengan Q2. Terkadang dibuat juga rata-ratanya atau min. Ya, sedangkan Q3 dikurang Q1 itu namanya adalah sebaran kuartil, ya, atau interquartile range, ya. Jadi Q3 dikurang Q1. Di sana nanti ada istilahnya yang namanya ini 1,5 di atas dari Q3, jadi 1,5 dari interquartile range itu. Jadi 1,5 di atasnya ini, ya, itu disebut sebagai pagar atas. Ya, ini pagar atas. Ini 1,5 di atasnya. 1,5 di bawahnya itu namanya pagar bawah. Ya, sedangkan di luar itu yang kita sebut pencilan atau outlier. Jadi ada 2 metode untuk menyajikannya. Ada yang tidak membagi, ya semua di atas 1,5 interquartile range di atas Q3-nya ini semua ada yang mengatakan outlier. Tapi ada juga yang membagi 2, yaitu pencilan dan pencilan jauh. Jadi kalau pencilan jauh itu adalah 3 kali di atas interrange quartile-nya. Ya, ini dia yang di sini pencilan. Ya, jadi kalau nanti di dalam grafik itu mudah banget melihatnya. Ini teoritisnya aja dulu ya. Teoritisnya. Jadi ini cara menghitung-hitungnya itu adalah ini batas atas dari pagar atas itu 1,5 range interquartile-nya di atas Q3. Sedangkan yang bawahnya itu adalah 1,5 di bawah Q1-nya. Yang ini rumusan-rumusannya aja ya. Bagaimana itu diimplementasikan nanti akan kita lihat. Ini sebagai contoh. Ya. Jadi apa itu data bunga iris? Nanti akan kita apa? Yang penting ada satu data yang namanya data bunga iris. Ya, bunga iris itu ada jenisnya namanya setosa, ada versicolor, ada namanya virginica. Ya,
Jadi kalau data Setosa itu ini datanya, kalau kita masukkan ke diagram ini batang garisnya itu, ya, ini dia, kotak garis, sorry, ini namanya kotak garis atau box and whisker. Karena dia masih di dalam garis ini kita sebut ya semua tidak ada data pencilannya. Berarti apa? Bahwa semua data itu paling besar itu masih di bawah 1,5, di atas Q3-nya. Di atas 1,5 Q3 kurang Q1 di atas Q3-nya. Yang di bawahnya begitu juga, Q1 kurang 1,5 Q3 dikurang Q1, masih di dalam range ini, ya. Ini dia. Ini juga tidak ada data pencilannya. Kalau ini ada data pencilannya ini dia pencilannya itu kenapa? Karena ini sudah di bawah pagar ini dia, ya. Jadi kalau semua di bawah pagar atau di atas pagar, itu adalah data-data pencilan. Inilah Q3-nya, ya. Ini mediannya, ini adalah Q1-nya, ya. Yang seperti ini, Bapak dan Ibu sebagai satu gambaran. Nanti yang interaktif akan lebih mudah kita lihat, ya. Kalau yang melihat yang yang statis memang agak susah. Kalau tadi diagramnya kotak garis atau box and whisker, ini namanya diagram dendrogram, ya. Ini biasanya pengelompokan kesamaan, dalam hal ini kesamaan mobil. Atau dendrogram ini juga guru-guru olahraga sering menggunakannya, ya, untuk pertandingan-pertandingan di dalam olahraga. Kalau misalnya ini dengan ini mana, ini dengan ini mana, ya, kemudian hasilnya ini dilaga dengan ini dan lain sebagainya. Tetapi tidak persis sama dengan pengelompokan ini. Jadi misalnya dari dendrogram ini misalnya, kalau kita lihat model ini, kalau kita kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya semua, ada berapa jenis sih kelompoknya kalau dibagi dua kelompok? Mana kelompok satu, mana kelompok dua? Yang inilah dia itu. Ya, yang hijau ini satu kelompok, yang satu kelompok lagi yang warna ya kekuning-kuningan ini. Ya. Kalau dibuat jadi 4 kelompok, mana kelompoknya? Ini satu kelompok, kemudian ini satu kelompok lagi, ini satu kelompok agak besar dia, satu kelompok lagi yang ini agak kecil dia. Ya, itu kalau membagi dia menjadi atas 4 kelompok, ya. Jadi dendrogram ini biasanya ingin melihat kesamaan di dalam pengelompokan, ya. Yang seperti ini. Jadi di sini data-datanya itu berkaitan dengan pengelompokan data-data berkaitan dengan mobil, ya. Jadi ternyata ya ini satu kelompok jenis mobil, ini satu kelompok jenis mobil, ya. Jadi ada 2 kelompok. Kalau hanya dibagi 2, ini satu kelompok berdasarkan data-datanya. Sedangkan ini model network, ya, di mana model network ini ya dot-dotnya itu nanti bisa diwakilkan oleh ya katakanlah paling banyak ini network kalau kita naik pesawat misalnya kan ada jaringan-jaringan ya network bagaimana suatu company melayani penerbangan, ya. Jadi kalau misalnya kalau lebih jauh nanti dari A ke C itu ya ada yang namanya direct, ada yang namanya indirect. Dari A ke C melalui D dulu, dari D baru dia melalui C, ya. Ini nanti mewakili satu di mana nanti ya garis itu juga panjangnya itu mewakili sesuatu. Dot itu mewakili sesuatu sehingga nanti bisa digambarkan posisi suatu tempat dengan tempat lain, ya, berapa jaraknya dan lain sebagainya, ya. Ini berkaitan dengan model jaringan ataupun model network. Kalau ini yang kita sebut dengan Gantt chart. Gantt chart ini ya, ini banyak digunakan di dalam katakanlah dalam suatu perencanaan suatu kegiatan besar, ya. Ini. Jadi WBS ini work break structure, ya. Jadi ada suatu pekerjaan besar, dia dibagi atas 2 elemen strukturnya itu dibagi 2 dulu, ya. Ini
elemen satunya, work break structure 1, ini yang elemen 2-nya. Elemen 2-nya itu perlu 3 aktivitas, elemen satunya perlu 4 aktivitas. Nah, di situ pengerjaannya nanti kelihatan, ya, mana dulu, baru yang mana. Kenapa? Karena suatu kegiatan tidak selalu dimulai bersama. Sehingga itu bisa melalui waktunya itu bisa week, bisa month, bisa juga year, ya, bisa minggu, bulan, dan tahun, ya. Sehingga kalau misalnya dalam satu meeting ingin melihat, misalnya ya, oh hari ini posisi kita di sini, ya, ini posisinya, yaitu antara minggu ke-7 dan minggu ke-8, ya kan? Oh ternyata yang sudah dilakukan itu adalah baru sekian persen, jadi masih ada yang ketinggalan yang tak terlakukan, ya kan? Oh di sini juga masih seharusnya sampai di sini dia tidak melakukan. Ah di sini juga ketinggalan, ini ketinggalan. Ah kalau ini dia sudah selesai, ya. Jadi dengan itu nanti part-part atau hasil pecahan dari suatu pekerjaan itu kita bisa monitor dengan mudah, ya, sehingga kita bisa mengalokasikan sumber daya maupun sumber dana dan memonitor kalau ada hal-hal yang terlambat, sehingga kita dari sini bisa memonitornya. Ini yang kita sering sebut dengan Gantt chart, ya. Oke. Ini diagram Venn. Diagram Venn ini memang banyak di matematik, tapi kenapa saya sajikan di sini? Karena ini akan membuka pemikiran kita kalau kita berbicara nanti 3 hal sebagai satu contoh, ya. Kita harus bisa memikirkan, kita lihat adalah 2 hal aja lah dulu. Kalau kita berbicara 2 hal, apakah yang kita bicarakan ini 2 hal yang berbeda? Apakah 2 hal yang identik? Apakah 2 hal yang ada irisannya? Atau satu hal di dalam hal lain, ya, sehingga kita dengan mudah memposisikan pembicaraan kita. Di sini disajikan adalah huruf kapital 3 kode alfabet, ya. Mungkin yang B ini English alfabet, ya. Tolong dibantu saya sudah cari-cari ini agak-agak nggak dapat secara keseluruhan. Kalau nggak salah, yang C ini adalah model alfabetnya Rusia, ya. Rusia. Itu model Rusia kelihatannya, Pak. Yang C Rusia, ya? Iya. Kemudian yang A itu kayaknya Yunani ya, Pak, ya? Yunani atau English katanya, terkadang English, ya. Kalau yang A ini Greek, ya. Greek, iya, Yunani. Betul. Ya, Yunani atau Greek. Itu. Jadi ternyata sistemnya itu ya ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi C ini misalnya, ya, ini dia sama di B dan di C, ya. Sedangkan yang di tengah ini adalah sama untuk A, B, dan di C, ya. Ini akan membantu kita kalau menganalisis kita berbicara tentang 2 hal atau 3 hal atau 4 hal. Di mana kesamaannya, di mana irisannya, di mana yang satu dimiliki yang lain tapi tidak dimiliki oleh yang lainnya, ya. Oke, kalau ini kan sudah mulai sering, ya. Kita apakan? Ini apa namanya? Mungkin Bapak dan Ibu, ya. Ini namanya word cloud, ya. Jadi ini sebenarnya ini harusnya dikonstruk melalui data-data yang ada. Tetapi ini saya konstruk, ada sistem konstruk yang mudah, ya. Saya pilih kata-kata yang menurut saya ingin saya masukkan. Kalau menurut prosesnya ada yang namanya harus dibuang stop words-nya, ya, dan lain sebagainya. Jadi di dalam model ini yang paling perlu dikomunikasikan bahwa makin besar hurufnya, maka dia makin banyaklah atau makin seringlah dia muncul. Jadi makanya, saya ingin memberikan penegasan. Online perlu. Literasi data perlu. Keamanan data perlu. R statistik perlu. Ternyata dalam hidup ini fun itu perlu. Makanya jangan terlalu serius lah, ya, Bu Anita, ya. Yang perlulah kita tertawa-tawa gitu. Makanya walaupun ini tidak ada kaitannya dengan apa kaitannya fun dengan keamanan data, dengan literasi data. Dalam hidup ini ya gado-gado itu terkadang enak juga gitu, ya. Jadi jangan terlalu fokus gitu. Walaupun kita memang terkadang harus bisa fokus, harus bisa juga gado-gado, yang seperti itu loh. Kalau ini
Kalau yang titik-titik ini biasanya diagram penyebaran atau apa ya, diagram yang sering mungkin saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi yang sering disebut scatter, ya, penyebaran lah ya, scatter chart ya, bagaimana dia menyebar data itu. Kalau sudah dihubungkan titik-titiknya itu namanya diagram garis. Jadi yang penting cukup komunikatif kan. Jadi yang penting pesan saya tadi, kalau ada satu data, satu visualisasi data, bisa nggak kita mendapatkan apa sih yang dikomunikasikan dari data ini tanpa ada bantuan informasi penjelasan lisan dari saya. Dari sini saya rasa sudah bisa terlihat ya kan. Oh, yang biru ini ternyata dia adalah penjualan handphone. Oh, yang hijau ini penjualan tablet. Oh, yang kuning atau mirip apa ya? Oranye juga ya kekuning-kuningan lah ya. Itu penjualan komputer ya. Oh, berapa jumlahnya? Kalau ini, ini sekitar berapa ini? Dikali dengan 1000 unit. Ya kan? Oh, ini di tahun berapa ini? Oh, ini di tahun 2016. Ya, jadi dia sudah cukup komunikatif. Jadi intinya bagaimana kita mengumpulkan banyak data, kumpulan data di dalam satu visualisasi sehingga kita bisa mendapat suatu gambaran yang menyeluruh. Kita bisa melihat pola-pola yang dimunculkan dari data itu. Kita bisa melihat keanehan-keanehan yang dimunculkan dari data itu. Kita bisa melihat apa yang ingin kita lanjutkan dari data yang kita peroleh ini. Ya, itu sebagai satu gambaran. Kalau ini namanya plotnya time series. Ini teknologi time series ini sekarang sudah hebat sekali. Jadi kalau ini data yang diobservasi seperti ini, jadi ini sudah dihubungkan ya satu titik dengan titik lainnya, dihubungkanlah dengan satu garis. Ternyata sudah ada sekarang teknologinya bagaimana mendekomposisi. Ya, agak keren sedikit istilahnya. Karena sudah Bapak dan Ibu kan kayaknya sudah ada saya dengar berkaitan dengan computational thinking ya, Bu Anita ya, ada pernah diberikan kan? Computational thinking, Pak. Iya. Di dalam computational thinking itu kan ada kemampuan dekomposisi ya. Betul. Jadi ini sekarang teknologinya, ini suatu grafik didekomposisi. Oh, ini yang diobservasi itu masukkan di sini. Kita bagi dia. Oh, ternyata ada tren. Ada kecenderungan data itu meningkat, kan meningkat ya. Oh, ternyata ada siklus yang berulang-ulang. Karena siklus yang berulang-ulang ini ada dua jenis sebenarnya, ada seasonal, ada nanti yang cyclical. Di sini seasonal. Artinya apa? Kita lihat ini, kan ini ada pola-pola yang sama kan. Setelah dikeluarkan trennya ini, dikeluarkan randomnya, oh ini pola-polanya ini sama semua ini. Ini pola-polanya sama semua. Ya, baru dari sini digabung ini, ya. Jadi dari seasonal digabung tren, digabung dengan randomnya itu, inilah menghasilkan ini. Itulah kalau proses sintesis. Kalau proses dekomposisi, bagaimana dia dipecah-pecah berdasarkan komponen-komponennya. Yang begitulah kira-kira gambaran yang statis ini. Ya, terakhir. Ini nanti saya sampaikan juga ini di dinamisnya. Kalau yang namanya distribusi normal yang cantik itu ini. Tapi kenyataannya data nggak akan pernah seperti ini, Bapak dan Ibu, jangan salah. Ini adalah suatu asumsi, ya. Jadi kalau ini rata-ratanya, maka satu standar deviasi di atas dan di bawah rata-rata itu datanya itu sebanyak 68,2% dari sini ya, karena ini kita jumlah ya. Jadi ini luas daerah ini adalah satu satuan ya. Jadi data itu ditransformasi dia sedemikian hingga menjadi luas daerahnya satu satuan ya. Jadi luas daerah inilah menggambarkan ini. Sehingga kalau misalnya inilah yang sangat-sangat tinggi sekali, ya. Ini yang sangat-sangat rendah sekali. Jadi kalau dia misalnya sampai 2%,
dua standar deviasi di atasnya, inilah dia, yaitu 34,1 ditambah 13,6. Jadi hasilnya adalah 47,7% dari data. Mulai dari min ke di atas dua standar deviasi dan seterusnya. Nah, untuk data yang lebih rinci lagi, Bapak dan Ibu mungkin tidak asing lagi yang disebut dengan Z-score atau tabel yang ada di standar Z, ya, nilai Z. Nah, itu dia secara garis besar. Inilah yang akan saya nanti coba sampaikan. Mungkin waktu saya sampaikan ini, Bu Anita, kok ada gambar bunga ya, kok laki-laki menyajikan gambar bunga ini buat saya gitu ya. Karena tadi yang iris tadi ya Pak ya? Ya, ini yang iris tadi. Nah, ini bahasa Indonesianya apa, Bu? Bunga apa ini? Ada nggak ini ya? Iris, Pak, biasanya Pak disebutnya ya. Bunga iris juga ya? Iya. Nah, jadi inilah yang disebut iris setosa, ini iris versicolor, ini iris virginica. Ya. Jadi di dalam ukuran-ukurannya ini ada nanti yang namanya sepal, ada yang namanya petal. Ya, sepal ini bunga daun, ini dia. Petal ini bunganya. Sedangkan yang diukur dari kalau dia length sepal, panjang sepal itu dari sini, ini bunga daun. Kalau wide-nya, ini dia, width-nya ini lebarnya, ini dia. Sedangkan untuk bunganya, kalau petal length, panjang petalnya yang ini. Kalau dia punya lebar yang ini, ya, petal width. Ya, ini yang saya coba nanti elaborasi secara dinamis, bagaimana satu data itu bisa kita lihat dari berbagai aspek. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu ya, di sini ada beberapa komponen ya. Yang pertama, ada beberapa jenis. Ada setosa, ada versicolor, ada virginica. Kemudian yang diukur yaitu berkaitan dengan petal dan sepalnya. Ya, ada length-nya, panjangnya, ada lebarnya, ya. Jadi ini kan kalau kita lihat datanya sudah berapa itu dimensinya gitu ya. Sudah cukup banyak, ya. Nah, kalau gambar yang atas ini karena saya baru sadar setelah melihat ini ya. Oh, saya ambil sumbernya. Sumbernya itu ada di ini. Ya, dari machine learning bla bla bla, ya. Kalau yang bawah ini pengukurannya itu di dalam perlombaan data itu saya ambil dari Kaggle, blalala, ya. Coba Bapak dan Ibu saya kasih kesempatan dulu membayangkan data apa yang ada dari sini, ya, supaya kita nanti melihat bagaimana ini saya operasikan secara dinamis, ya. Itu dilihat dulu Bapak dan Ibu, perhatiin. Oke, sebelum saya masuk ke dinamis, mungkin saya kasih kesempatan dulu, Bu Anita, ada hal-hal yang ingin kita diskusikan lebih lanjut atau kita mau tanyakan, dipersilakan. Mengenai bunga iris ini, Pak, sudah masuk di kolom chat kami dari Bapak Yohanes Tatang. Silahkan, Pak. Ini dia menanyakan, apakah metode sepal iris ini sama dengan metode candlestick? Ini malah saya nggak ngerti, Pak, candlestick, sepal iris. Oke. Jadi candlestick itu, saya kebenaran pernah gambaran candlestick itu kan adalah visualisasi data ya. Jadi secara informasinya saya nggak bisa tampilkan karena saya tidak menyiapkan untuk itu ya. Di sini nanti yang ingin saya tunjukkan dari data iris ini adalah scatter plotnya, bagaimana data menyebar tapi dilihat dari berbagai dimensi, dari jenis irisnya, dari yaitu apakah dia setosa, bagaimana di versicolor, bagaimana virginica, kemudian dari ukuran sepalnya, ukuran petalnya, baik dari length-nya maupun dari width-nya.
Ya, ini yang kita lihat. Ya, data ini kalau misalnya data secara utuh seperti ini, ternyata kalau kita pisah-pisah dia, kalau gambarnya bagus menjadi berbeda. Ini yang akan kita tunjukkan. Oke, itu satu pertanyaan untuk itu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang muncul di chatnya, Bu? Iya, barangkali saya bisa, iya Pak, barangkali saya bisa ini Pak bertanya untuk saya sendiri nih Pak. Saya kurang bisa membayangkan ini Pak. Jadi maksudnya visualisasi data ini adalah dikumpulkan data-data sehingga kalau terjadi data seperti ini, dia masuk di Iris Sentosa. Kalau masuk data ini Iris Versicolor, data ini Iris Virginica, begitukah Pak? Iya, itu nanti. Jadi teknologi ini jadi bisa kita gunakan nanti untuk forecasting. Jadi kalau data diberikan, kita tahu masuk kelompok mana dia. Ya, tapi kita tidak sampai belajar seperti itu. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa dari data-data ini ternyata tervisualisasi, ya, jenis-jenis itu mengelompok gitu. Jadi kalaupun dibuat aturan, kalau aturan itu kita gunakan mungkin hanya 1-2 data yang salah dalam pengelompokan menurut aturan yang dibuat, yang seperti itu, ya. Jadi makanya perlu dinamis ini. Kenapa? Karena dari banyak hal nanti bisa kita lihat, ya. Kalau datanya kita lihat, oh hanya iris saja seperti apa, kesemuanya seperti apa. Kalau kita bandingkan antara ketiganya seperti apa, bagaimana sepal length-nya, bagaimana sepal width-nya, bagaimana hubungan sepal length dengan sepal width-nya, ya, dan lain sebagainya. Jadi bervariasi-variasi akan dikumpulkan di sana. Jadi itu untuk sementara. Saya masuk ke dinamisnya ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Oke, jadi saya tutup dulu ini. Ini yang mau share screen siapa sekarang? Bisa Pak? Saya share screen ya. Enggak, tadi ada teman yang mau share screen, saya lihat ini. Oke. Belum masuk ya? Oh, kok lama ya? Harus sabar Pak. Harus sabar ya? Iya, tidak ada virus aja lama Pak, apalagi dengan virus Pak. Begitu kan. Oke. Harus, kalau nggak sabar nanti virusnya suka nanti Pak. Kita mesti sedikit bersabar. Barangkali sambil menunggu waktu, ini sambil apa namanya laptop dari Pak Lambas berjalan, saya ingin menyapa Bapak Supriyadi. Bapak Supriyadi dari mana Pak? Dari belum kedengaran suaranya tadi Pak Supriyadi. Bapak Supriyadi, kalau Bapak Supriyadi tidak ada, ini aja Ibu Uli. Ibu Uli bagaimana di Aceh Ibu? Bisa diceritakan Bu? Oke, selamat pagi Bu. Masalah apa itu Bu yang mau diceritakan Bu? Masalah anak-anak Bu, anak-anak di sana, bagaimana internetnya di sana jalan lancar apa enggak? Karena kan PJJ ya Bu ya? Atau enggak PJJ Bu? Atau bagaimana? Puji Tuhan Bu, saat Corona tahun 2019 ya mulai, di awal 2020 kami memang sistemnya daring Bu, atau daring, ada juga yang langsung datang ke rumah anak-anak Bu, siswanya. Kami kumpulkan dia sekitar ada 5 orang, satu kelompok. Jadi gurunya langsung datang ke rumahnya. Kemudian di bulan keempat, bulan 9 kalau nggak salah itu kami sudah masuk tatap muka Bu, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan dengan SIP, menggunakan SIP. Jadi biasa, ya. Jadi di situ ya kami menggunakan SIP, dia SIP 2 SIP Bu. Kalau memang dia muridnya hanya misalnya 28, kami ambil dia bagi 2. 14 Bu. Karena di sini kami juga sudah mulai coba kemarin pakai Keep in School Bu. Saya sudah coba, tapi itu kendalanya di jaringan Bu, karena kami kan jauh di sini Bu. Jaringannya kadang ini terganggu Bu.
Cuman puji Tuhan ya dengan melakukan PJJ, kami sudah melakukan PJJ kemarin, kemudian dengan tatap muka yang sekarang sudah kami laksanakan, mudah-mudahan ya kami sebagai guru dapat memberikan apa yang telah kami peroleh ya. Terutama saya Bu, saya sangat bersyukur Bu. Selama masa pandemi saya sudah mengikuti webinar dari Pendidikan ID dan banyak materi dan cara-cara yang bisa saya gunakan dalam PBM Bu. Jadi saya sangat bersyukur ikut dalam webinar ini. Makanya saya sudah konfirmasi ke Dinas Pendidikan semalam, pihak Dinas Pendidikan pun sangat mendukung untuk kegiatan ini Bu. Dan mungkin setelah ini mungkin kami adakan sosialisasi Bu untuk penggunaan Keep in School di Kabupaten Aceh Tenggara Bu. Baik, luar biasa Bu. Karena internet katanya kan sudah akan masuk kemana-mana ya Bu ya, jadi perlu belajar banyak. Iya Bu. Iya. Soalnya gini Bu, kita kan nggak bisa melek digital kan, terutama guru. Apalagi saya Bu, saya kan guru SD Bu. Atau siapa nggak bisa melek digital Bu? Bisa, itu semua bisa Bu. Pelan-pelan sabar. Makanya saya sekarang mau tanya ini Bu ya, mungkin agak ini nggak sesuai dengan materi kita ini. Gimana ya Bu cara saya untuk supaya bisa mengajak para rekan-rekan guru saya yang termotivasi lah misalnya Bu, cara yang tepat. Karena saya, maksudnya gini Bu, karena banyak misalnya guru ini yang agak susah diajak gitu, atau dengan alasan mungkin ya belum paham mengenai digital Bu. Jadi mungkin Ibu bisa bantu atau kita buat kegiatan untuk memang Bu, memang sulit sekali, tapi hal itu bukannya tidak mungkin. Kalau saya sih kalau selalu ngomong ke teman-teman guru yang lain itu selalu begini, gampang-gampangan saja. Masa gurunya kalah sama muridnya? Nah, itu aja Bu. Karena anak-anak itu kan jauh lebih pintar kan Bu. Nah, iya, jadi kan kalau guru itu kan kalau di Jawa artinya itu digugu dan ditiru Bu. Digugu itu artinya diikutin gitu dan ditiru. Nah, kalau gurunya tidak mau belajar, bagaimana muridnya bisa belajar? Kalau muridnya sudah lebih pintar daripada gurunya, akhirnya guru itu kan kayak merasa diremehkan kan Bu oleh anak-anak itu gitu kan? Itu iya, masalahnya. Iya. Kalau makanya kalau setelah selesai webinar gini kan saya sering post di Instagram. Sertifikat saya, maksud saya memotivasi guru Bu, tapi puji Tuhan Bu di sekolah saya mereka sudah mulai ikut webinar ini Bu, dan webinar dari yang lain juga ada dari Cahaya Guru, ya mudah-mudahan Bu dengan webinar kali ini mungkin saya bisa memotivasi semua guru yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara Bu, agar pendidikan di Aceh Tenggara ini karena memang kami masih jauh tertinggal Bu. Amin. Nanti bisa menghubungi ini Bu, ada Bapak Yohanes Tatang, ada Ibu Yuni, ada Ibu Nartini, yang pasti akan membantu ya Bu ya dengan senang hati. Puji Tuhan. Amin Bu. Pak Lambas sudah bisa itu kan? Silakan ya, Pak Lambas. Sudah kan? Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Ya, dimunculkan. Oke. Jadi inilah pengukuran yang diukur. Tadi sudah bisa terbayang ya Bapak dan Ibu, ada sepal length, ada sepal width, ada petal length, ada petal width. Sepal itu tadi bunga daun ya, sedangkan petal itu adalah bunganya sendiri ya. Tadi ada pengukuran, kemudian ada jenisnya ya. Jadi ini datanya ini cukup banyak sebenarnya informasi. Ada jenisnya itu disebut spesies di sini. Ada setosa, ada versicolor, ada terakhir itu virginica. Nah, inilah datanya ya. Jadi data yang ada dalam tabel ini mau kita coba secara dinamis visualisasikan ya. Nah, itulah yang akan kita pakai. Sudah bisa dibayangkan ya Bapak dan Ibu ya data-data ini ya. Nah, oke, sekarang saya coba visualisasikan data itu. Nah, jadi saya memvisualisasikannya sebentar, saya apakan dulu supaya apanya besar gitu kan, tampilannya besar nanti. Nah, jadi saya jalankan ini. Jadi mudah-mudahan dia sudah bisa terlihat. Bapak dan Ibu, kok jadi kosong ya? Bisa terlihat ya Bapak dan Ibu ya.
Nah, jadi di sini kita lihat ya, di sini sudah ada warna biru itu yang apa, yang hijau itu yang apa, ya. Jadi dengan di sini saya coba mengkaitkan antara sepal length dengan sepal width, ya. Jadi bunga daunnya itu panjang dan lebarnya itu untuk setiap jenisnya, ya. Nah, ini dia kita lihat. Jadi enaknya kalau yang dinamis ini, ya, yang bukan statis ini, nah ini kita lihat. Jadi kita nggak sulit lagi. Misalnya kan itu kan di kanan sana ya, di kanan ini ya, saya matiin dulu monitoring saya. Ini kan ada legendnya ya. Oh, yang hijau ini setosa, merah versicolor, yang biru virginica. Ya. Nah, tapi kalau dengan ini, saya nggak perlu lagi. Oh gini. Oh, ini titiknya 57 di apanya? Sepal length-nya. Di sepal width-nya 3. Di jenis apa? Versicolor. Jadi sudah langsung ternyatakan di sana. Gitu ya. Nah, ini hubungan antara sepalnya. Jadi coba bayangkan ya, penyebaran datanya itu ternyata ada juga data yang menyelip-nyelip dengan kelompok lainnya, khususnya yang merah dan biru ya, Bapak dan Ibu ya. Yang merah itu adalah versicolor dan virginica, ya, dia kayak membaur gitu, ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari versi lain, ya, kalau kita lihat dari petalnya, wow, tiba-tiba maju banget ini. Mudah-mudahan ini tadi apa ya? Saya terburu-buru, nggak bawa, tidak bawa apa? Kayaknya terhapus ya. Oh, bahaya. Undo dulu. Oke. Saya coba. Ini bayangkan ya Bu ya. Tadi ini kalau dia dari saya kaitkan, saya asosiasikan antara sepal length dengan width. Bagaimana kalau petalnya? Jadi dia akan muncul setelah ini petalnya bagaimana dia berkaitan gitu. Sudah muncul kah? Ya. Muncul ya. Kalau ini pengelompokannya kan makin enak kelihatan ya. Kalau dari apanya petalnya ya. Jadi yang di bawah itu, yang setosa itu mengelompok satu kelompok dia gitu kan. Yang merah dengan biru itu ya yang agak sulit nanti dimasukkan dalam perumusan itu karena dia agak nyampur hanya beberapa bunga gitu ya. Karena ini semua datanya ini ada 150, masing-masing 50. Ya. Ini itu. Bagaimana itu kalau kita lihat petal dengan petal width dengan petal length. Bagaimana kalau misalnya yang kita kaitkan itu adalah beda lagi sepalnya dengan petalnya gitu. Ya kan? Ini kan pengelompokannya sudah makin apalagi ya? Makin terpisah lagi gitu. Ini. Yang ini aja dia agak ini. Ini agak. Jadi kalau rumusnya nanti dipakai, ini seharusnya dia virginica, tapi kita masukkan dia ke versicolor, ya. Jadi pengelompokan itu ya dia nanti dari data-data yang ada, dari 150 data itu hanya beberapa dengan perumusan yang ada, ya hanya beberapa saja yang salah dalam mengelompokkan. Ya itulah statistik, nggak apa-apa yang seperti itu gitu. Asal biasanya kita mengambil kesimpulan itu jangan lebih dari 5% misalnya sebagai contoh. Ya, itulah yang berkaitan dengan bagaimana dia menyebar satu dengan lainnya. Ya, itu berkaitan kalau saya asosiasikan antara satu dimensi ukuran dengan dimensi ukuran lainnya. Sekarang saya coba untuk melihat bagaimana kalau saya ambil katakanlah diagram apanya ya, diagram yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kotak dengan garisnya, sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat ini dia. Jadi kalau sepal width
oh di sepal width itu ada satu yang ini yang kita sebut karena dia sudah di luar batas pagar bawah. Oh di setosa itu ya ada ternyata satu yang namanya outlier atau yang namanya pencilan, sedangkan yang lainnya cukup bagus ya. Jadi ini dia yang di apa ya, yang di sepal width ya. Ini sepal width ya. Sepal width untuk ketiga jenisnya ini. Oh, bagaimana kalau misalnya di sepal length-nya? Apakah sama posisinya? Oh, itu bisa kita lihat lagi. Hasilnya adalah seperti ini. Kalau tadi di bawah itu yang ada berbeda, yang ini ternyata enggak itu. Oh, di Virginica. Di Virginica yang ada pencilannya, gitu kan. Kalau kita lihat lagi, ini di sepal length ya. Jadi enaknya gini ya. Oh, cantik gambarnya, enggak ribet. Tapi kalau kita butuh, oh kita tinggal pasangkan aja. Oh, ini kuartil bawahnya Q1-nya berapa ini? Oh, ini Q1-nya adalah seperti angka yang di bawah ini, yaitu 6,2. Ya. Berapa misalnya ininya, yang ini, pencilannya itu adalah 4,9. Ya. Itu yang berkaitan dengan sepal length-nya. Bagaimana dengan petal width-nya? Nah, ini bisa kita lihat lagi gitu. Jadi berbagai variasi bisa kita lihat. Oh, ternyata kalau petal width ada dua ini pencilannya. Ya ini di setosa dan ini satu lagi ya, 0,5 dan 0,6 di petal width-nya. Oh, bagaimana kalau di petal length-nya? Ya kan? Jadi berbagai variasi ini bisa kita munculkan untuk mendapatkan adat. Oh, ternyata kalau di fetal length, di setosanya ada satu, pencilannya di versicolor-nya ada satu. Ya. Kalau data-datanya kapan dibutuhkan aja, kita apakan, kita dekatkan, sehingga apa? Sehingga kalau secara garis besar gini kan, ya kalau mau garis besarnya lihat aja kan sudah ada skala-skalanya itu kan, ada skala 1, 2, 3 sampai 7. Kalau berapa tepatnya yang ini, misalnya katakan garis ini, ya tinggal kita pasangkan aja ini. Oh, itu maksimumnya berapa? 1,9 ya. Kan pas dia di bawah 2 kan? Yang seperti itu. Jadi itu salah satu model yang kita coba gambarkan. Sekarang ini bagaimana kalau kita coba gambarkan dia, apakah saya harus hapus dulu semua ya? Ini saya sudah coba jalankan, mudah-mudahan dia bisa. Bagaimana kalau yang tadi itu mau saya gambarkan dalam satu gambar semua? Ini. Jadi sudah ada di situ, ada sepal length-nya, ada sepal width-nya, ada petal length-nya, ada petal width-nya. Bagaimana dia ini ya. Cuman lagi ini ya tidak bisa kita buat gambarnya, kenapa? Karena dia terlalu kecil ya. Sehingga ya kalau untuk penyajian statis inilah yang kita buat. Oh, ternyata di di sepal length itu di Virginica ada satu yang pencilannya, sedangkan di tempat lain ada beberapa pencilannya dan lain sebagainya. Ini. Jadi rangkaian tadi yang kita gambarkan tadi ya. Itu sebagai salah satu model gitu. Jadi saya harus hapus, mohon maaf Bapak dan Ibu. Sekarang bagaimana? Oh, saya ingin melihat di satu spesies saja gitu. Karena kalau tadi kan itu digabung-gabung ya. Saya mau melihat di satu spesies saja, boleh nggak? Oh ya boleh. Ya. Jadi kalau kita mau lebih dalam lagi, oh ini yang kita lihat ya. Untuk setosa ya. Untuk setosa, ini petalnya, ini petal length-nya, ini petal width-nya, ini sepal length-nya, ini sepal width-nya ya. Jadi kita bisa memonitor untuk setosa bisa, untuk versicolor bisa, untuk lainnya bisa. Jadi semua bisa kita lakukan ya. Jadi dengan model dinamis ini ya, banyak hal ini bisa kita lakukan ya Bapak dan Ibu.
Sekarang kita lihat dulu bagaimana misalnya kalau kita melihat ini tadi apanya saya buat ya. Saya sajikan tadi versi versi statisnya, versi dinamisnya ada nggak? Oh ada, ternyata kalau versi dinamisnya itu jauh lebih cantik, dia lebih cakep dia melihatnya gitu. Ya mudah-mudahan sudah muncul, masih dalam satu proses. Sudah muncul ya? Atau saya harus ganti share screen mungkin ya? Karena dia di screen yang lain. Ya, mohon maaf Pak Lambas, waktu barangkali 5 menit lagi Pak. Oh bisa, pas. Bisa. Don't worry ya, pas itu pas. Oke. Ini di share screen-nya mana nih? Saya harus stop share screen dulu yang tadi kali ya. Oke, saya ulang share screen. Jadi permasalahannya yang saya hadapin ini ya, karena komputernya belum terlalu memadai, Bu. Tapi nanti kalau komputer yang lebih canggih, ini bisa lebih ini. Sudah munculkah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi kalau di sini kita lihat, ini kita bisa lihat ya. Jadi penjualan yang tadi itu, ini bisa kita lihat laptop itu terjual 32, persentasinya ada 15,09 di Juni. Kalau di komputernya ada 19, 12,4%. Kalau di tabletnya ya ada terjual 33 di 11,9%. Kalau di Desember bagaimana? Di Desember peningkatan di tablet ya. Tetapi di tempat lain dia misalnya di sini di PC dia sedikit. Mungkin orang ingin ya mengabadikan banyak hal ya, bermain-main dengan tablet dan lain sebagainya ya. Ini jadi ada versi statis, ada versi dinamis, tapi versi dinamis ini akan memudahkan kita mengeksplor lebih mudah lagi ya. Oke, ini saya tutup dulu. Oke. Satu lagi, terakhir saya ingin share screen. Ini juga agak sama nanti. Sebentar, sebelum saya share, saya jalankan dulu. Ini terakhir kok, Bu, tak usah khawatir. Ini yang muncul adalah Interactive Shiny Application Example, Pak. Iya, tapi sudah ya? Udah muncul ya? Sudah, Pak. Barangkali yang ada zoom-nya itu di-minimize aja, Pak, tulisan zoom-nya. Ini ya? Ya. Oke. Ini ya? Iya. Kotak-kotaknya aku kok beda di komputer di ini ya? Di HP ya? Tergantung amal dan ibadah, Pak. Oke, jadi sudah grafiknya ada kelihatan, Bu ya? Sudah, Pak. Ada Interactive Shiny Application Example. Oke. Jadi ini karena standar deviasinya kecil, saya bisa elaborasi dengan yang lebih gede ya, dengan 5 gitu. Lihat ini. Jadi ini Bapak dan Ibu, inilah salah satu data yang punya ini data normal yang di-generate secara random, rata-ratanya 0, min-nya standar deviasinya 5, ya, ada banyak datanya 500, kalau mau saya naikkan lebih banyak, ini dia banyak datanya ada 1000. Data normal ya, Pak ya? Ya,
Jadi lihat grafik lengkungan itu ya. Nah, ini kalau kita bagi BIM-nya 30. Jadi kotak-kotak apanya itu batang-batangnya itu ada 30. Kalau batangnya makin kecil makin bagus dia ini. Nah, ini. Nah, ini. Kalau batangnya makin kecil ya makin jelek. Jadi gini datanya kan. Jadi memvisualisasi data khusus histogram ini nanti itu tergantung pemilihan banyaknya batang mau kita sajikan itu berapa gitu. Ya. Nah, ini dia. Jadi kita bisa bermain-main di situ ya. Kalau misalnya mau kita print, kalau ini data aslinya ini berapa sih sebenarnya? Kalau ini kan data generate ya. Kalau print statistiknya, ini min-nya itu adalah 0,0915 yang mendekati nol lah dia itu ya. Kalau ini sudah berdasarkan data yang di-generate itu baru dihitung. Standar deviasinya berapa? Standar deviasinya 8,86 ya. Tapi pada waktu kita mengenerate itu kita inginkan adalah yang sesuai dengan ini. Itu kira-kira Bapak dan Ibu saya rasa sudah cukup lah ya, kita bisa bermain-main di sini ya di bin-nya ini ya. Kemudian kita bisa bermain mau rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa ya, mau datanya berapa, kita bisa bermain-main. Sehingga visualisasi interaktif ini ya, ini bukan hanya di statistik aja yang dikembangkan oleh software-software sekarang ini ya. Untuk yang lainnya juga sudah banyak menggambarkan grafik aljabar dan lain sebagainya, geometri juga, bagaimana muncul grafiknya satu persatu, nggak sekaligus jadi, sehingga konstruk dari visualisasi itu bisa kelihatan kalau mau kita gambar satu persatu. Itu bisa kelihatan. Saya rasa sudah dulu karena mungkin kita harus kasih kesempatan untuk bertanya ya Bapak dan Ibu ya. Oke, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih banyak Pak Lambas. Ini saya sudah mulai garuk-garuk kepala ini Pak. Itu sudah pusing, sudah rasanya sudahan. Ini kelihatannya Mas Endi juga sudah mulai garuk-garuk kepala. Sayang Mas Aris nggak bisa garuk kepala karena pakai peci ya Mas ya. Tuh, silakan saya kembalikan ke host. Boleh digaruk pecinya, dilepas dulu juga boleh Mas Aris, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Lambas MSc atas penyampaian materinya yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk para guru di seluruh tanah air. Bapak Ibu, dalam webinar ini peserta akan mendapatkan e-sertifikat 32 jam dari pendidikan.id dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama jelas, harus mengikuti webinar 3 kali berturut-turut. Yang pertama edisi 49, edisi 50, dan tentunya hari ini yaitu edisi 51. Bagi yang berhalangan untuk mengikuti edisi tersebut, Bapak Ibu bisa mengunjungi di webinar.pendidikan.id. Setelah itu silakan pilih menu cara untuk mendapatkan e-sertifikat, informasinya lengkap dan mudah, silakan diikuti di sana. Nah, dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang dengan email yang sama ya Bapak. Betul. Ya. Lalu juga dengan menyebutkan kata kunci. Iya. Nanti kita akan bacakan kata kuncinya. Sabar, kata kuncinya. Sabar ya. Biasanya di kolom komentar ini banyak ya Pak Ina. Betul. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan soal yang nanti akan kami berikan linknya. Dan jangan lupa juga Pak, wajib untuk like and subscribe di channel YouTube kami di Video Pendidikan Indonesia. Baik, pandemi COVID-19 telah mengubah keseharian kita. Kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Bekerja sekaligus mendampingi anak belajar dari rumah menjadi sebuah kebiasaan baru bagi orang tua. Anak-anak pun harus membiasakan diri untuk belajar jarak jauh. Menyambut persiapan tahun ajaran baru, KIPIN memberikan penawaran istimewa untuk semua sekolah di Indonesia. Ikuti paket Merdeka dari KIPIN. Memungkinkan sekolah tidak perlu lagi menggunakan buku cetak dan fotokopi untuk asesmennya. Penghematan sangat besar tiap bulannya bila sekolah melaksanakan digitalisasi sekolah. Dan apa saja yang didapatkan dengan mengikuti paket Merdeka dari KIPIN ini? Yang pertama, sekolah Anda akan mendapatkan KIPIN School Pro. Dari 3.000 lebih buku pelajaran sekolah, 2.000 lebih video pembelajaran, 50.000 lebih latihan-latihan soal, dan 400 lebih komik literasi. Lalu juga Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan perpustakaan sekolah, di mana semua guru bisa upload sendiri dokumen atau materi belajar, LKS, video, dan lain-lain ke perpustakaan digital sekolah.
Dan yang ketiga yang spesial yaitu adalah KIPIN PTO atau Software Assessment. Software Support Assessment Kompetisi Minimum atau AKM untuk latihan soal, penilaian harian, dan ujian sekolah berupa multiple choice, esai, numerasi, dan juga portofolio. Ya, dengan KIPIN, digitalisasi sekolah dijamin lebih mudah, murah, dan terbaik. Jika Anda tertarik, silakan hubungi email info@kipin.id. Kunjungi websitenya di promo.kipin.id. Saya ulangi ya, promo.kipin.id. Kapasitas terbatas, jangan sampai terlewatkan. Baik, Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang berbahagia di rumah, saatnya kami akan menyampaikan kata kunci yang pertama. Ya. Jadi silahkan disiapkan dulu bolpoinnya, kertasnya, gadgetnya, ya kan. Ada nanti yang ngasih spill off ya. Iya, biasanya envelope-nya banyak itu. Nah, karena kata kunci yang pertama adalah visualisasi data. Ya, visualisasi data. Ya. Silakan dieja Mas, biar nanti. Dibantu aja ya, Pak ya. Siap. Jadi kata kunci yang pertama adalah visualisasi data di VISUALISASI spasi DATA. Visualisasi spasi data. Dan jangan lupa ditulis dengan huruf kecil dan menggunakan spasi tentunya, Pak ya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, tibalah waktu yang kita mendengar pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua. Ya. Jadi kami persilahkan langsung kepada yang terhormat Ibu Anita yang cantik. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Andy, terima kasih Mas Aris. Mas Aris yakin nggak garuk-garuk kepala dulu, Mas? Dingin ini. Sudah ini sudah pusing soalnya. Baik, terima kasih banyak Pak Lambas, terima kasih. Tadi kita masih akan diskusi lagi Pak nanti karena masih banyak pertanyaan tentunya. Dan tapi kita beri kesempatan terlebih dahulu untuk Bapak Suprananto yang sudah ditunggu-tunggu banyak juga karena Pak Suprananto itu adalah teman guru yang juga guru saya Pak. Saya sering belajar dari beliau, baik itu mulai dari belajar statistik sampai belajar nyanyi ceritanya Pak. Baik, terima kasih banyak. Saya akan bacakan dahulu latar belakang atau CV dari Bapak Suprananto. Bapak Suprananto saat ini beliau menjadi pengajar di FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang. Beliau menyelesaikan S1 Matematika di FKIP UNS Solo, kemudian Education Technology Magnesium State University di Louisiana, dan juga S3-nya Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di UNY Yogyakarta. Dan ini adalah latar belakang atau hal-hal yang dilakukan oleh Pak Suprananto. Ini rasanya nggak mungkin kalau saya bacakan semua karena terlalu banyak sekali, mulai dari guru matematika sampai di BAN, kemudian di... Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Pak Anto. Iya. Apakah suara bisa agak dikencangkan dikit Pak Anto, didekatkan? Sudah itu gimana? Nah, sudah lebih jelas. Baik. Bisa dimulai Pak Anto atau memperkenalkan diri dulu Pak Anto. Siapa sih Pak Anto sebenarnya gitu? Karena di sini ada Ibu dari Aceh, ada dari Malang, dari Madiun, dari Cirebon, ini seluruh Indonesia ini Pak, ada di sini dan juga teman-teman yang di YouTube saya lihat ada sampai Papua, ada di mana-mana ini Pak. Silahkan diperkenalkan terlebih dahulu kiat-kiatnya supaya kita semua pinter kayak Pak Suprananto gitu Pak. Bisa seperti Pak Suprananto atau bisa ahli seperti Pak Lambas seperti tadi membuat program-program saya nggak ngerti sama sekali tadi program apa itu Pak. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Anita. Untuk menyingkat waktu saya juga memperkenalkan diri. Saya namanya Suprananto, biasa dipanggil Anto, dan saya temannya Bu Anita. Saya kira itu yang paling singkat. Oke Bu Anita, kita sering belajar bersama, jadi saya pernah di dalam kementerian, pernah jadi di pusat penilaian dan di pusat kurikulum, dan saya belajar banyak juga dari Bu Anita dan teman-teman ketika terkait dengan implementasi kurikulum dan assessment ya. Baik, saya kira saya ingin melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Lambas, mungkin bisa dibantu share screen dari host ya Bu Anita. Sambil menunggu sharing screen,
kalau tadi Pak Lambas itu sudah sangat canggih ya, visualisasi yang disampaikan Pak Lambas itu dari yang sangat sederhana sampai yang sangat interaktif ya. Saya mundur sedikit, bervariasi ya. Bahkan sebagian ada yang tidak suka dengan data, angka dan statistik ya. Tetapi saya ingin mencoba mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa lepas dari data setiap hari ya. Saya ambil contoh ya, slide pertama Bu, selanjutnya. Kita dalam diskusi ini ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa kita akan setiap hari akan berhadapan dengan data di lingkungan kita. Tetapi kita juga sebetulnya sudah melakukan statistik secara tidak sadar. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sampai ke dua langkah itu sebetulnya Bapak Ibu tinggal satu langkah lagi, yaitu mengikuti prosedur saintifik yang disebut dengan penelitian, ya. Langkah-langkah penelitian, dan di situ salah satu di antaranya ada bagaimana kita memperoleh data, bagaimana kita mengolah data, dan bagaimana kita menyajikan hasil olahan tadi, hasil analisis tadi, seperti yang disampaikan Pak Lambas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tadi mendengar disebut-sebut ada mean, ada standar deviasi, ada distribusi normal, dan sebagainya, itu sebetulnya sudah melalui sebuah proses yang disebut dengan analisis. Ya. Sudah ada data, sudah ada proses, kemudian baru ditampilkan menjadi sesuatu yang mungkin lebih mudah difahami oleh orang lain. Ya. Jadi lebih komunikatif, informatif. Nah, yang pertama, layar berikutnya, saya mulai dari apa yang ada di sekitar kita, ya, yaitu kejadian ini beneran, ini Bapak Ibu, Ibu Juwita itu istrinya Pak Ketua RW, ya, di Kelurahan Pritajaya ini, dia itu ngobrol tentang COVID gitu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat cerita ini, Bu Juwita ini sudah dapat informasi banyak dari ibu-ibu yang lain ketika beliau ngobrol di depan rumah, ketika ketemu di pasar. Kemudian informasi itu dia tulis kira-kira seperti ini ya. Masih dalam bentuk informasi, dan itu pendapat atau mungkin ada datanya. Nah, kita tidak tahu. Jadi misalkan gini, ada yang mengatakan di RW kita ini Bu, ada 10 RT, itu ya ada semua RT ada yang kena COVID katanya gitu. Yang paling sedikit ada 3 orang dan yang paling banyak ada 7 orang. Nah, sebetulnya ini sudah bicara statistik, cuman Bu Juwita ini nggak sadar bahwa dia itu sebetulnya bicara statistik, bicara data, tapi dia hanya memperoleh informasi, itu yang disebut dengan informasi. Ya. Kemudian ada yang mengatakan pada umumnya setiap RT itu ada 4 orang yang kena COVID gitu loh. Ada lagi yang bilang, ya pokoknya kalau di rata-rata kira-kira 4 atau 5 lah sekitar itu. Nah dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, sebetulnya kita sudah berbicara tentang data dan kita sudah berbicara tentang statistik. Ya. Kemudian ada satu lagi informasi, pokoknya saya nggak tahu mau 1 RT mau 5, mau 6 atau 7, saya nggak tahu. Yang penting saya udah tahu jumlah seluruh warga di RW kita yang kena COVID itu hari ini adalah 49. Nah, ini sudah lebih konkret lagi. 49 ini berada di 10 RT, yang angkanya di setiap RT berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian ada lagi informasi, lebih detail lagi, dari 49 tadi, kebanyakan adalah laki-laki. Ya. Nah, ada yang nanya lagi, ada enggak yang masih remaja atau anak-anak? Ada beberapa juga yang di bawah 18 tahun yang belum punya KTP. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan, dari 7 informasi, pernyataan dan perolehan berita dari warga ke Ibu Juwita, ini coba kita diskusikan ke Pak RW, ke suaminya Ibu Juwita. Nah, selanjutnya Pak RW terpikir,
kalau cuman ngomong gini kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Kita tidak bisa menganalisis, tidak bisa melakukan banyak hal, misalkan antisipasi atau tren. Tadi Pak Lambas juga menyampaikan ada tren naik, ada tren turun, ada jangan-jangan ada korelasinya ya. Kenapa RT 7 paling banyak di antara RT yang lain pasien atau warga yang kena COVID? Oh, karena di sana jarak antar rumahnya terlalu dekat. Nah, nanti ada penelitian-penelitian yang lebih lanjut lagi. Kenapa lebih banyak laki-laki ya yang kena COVID? Oh, karena banyak bapak-bapak atau laki-laki yang wajib keluar rumah dan dia harus berinteraksi dengan banyak orang karena mencari nafkah. Sedangkan ibu-ibu sebagian besar ada di rumah misalkan, atau dia berbisnis tapi di rumah. Mungkin itu ada lagi penelitian yang lain, kenapa lebih banyak pasien laki-laki. Nah, dengan kembali ke informasi yang diperoleh Ibu Juwita ini, Ibu RW, Pak RW menindaklanjuti. Layar berikutnya, Pak RW mengumpulkan seluruh ketua RT. Ya. Halo, slide berikutnya. Nah, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Pertama, ketua RT 1 ditanya, ada berapa hari ini? Oh, ada 3, ditanya juga. Terus sampai di RT 10. Semua ditanya dan datanya ketemu 3, 6, 5, 5, 4 dan seterusnya. Itu kalau dilihat dari jumlahnya. Ya. Nah, Pak RW ini kreatif juga, dia langsung membuat tabel ya. Tabel yang isinya adalah RT 1 sampai RT 10, berapa yang kena COVID, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Jumlahnya berapa. Nah, kalau di jumlah kolom berikutnya adalah hanya RT 1 3 orang, RT 2 6 orang dan seterusnya. Tidak dipecah menjadi laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau dilihat dari laki-laki dan perempuan dan dipisahkan menjadi dewasa dan anak-anak, ternyata di antara 31 laki-laki warga laki-laki yang kena COVID, ternyata ada 3 anak-anak dan 28 dewasa. Dari yang perempuan, dari yang 18 itu ternyata ada 2 anak-anak dan 16 yang dewasa. Nah, Bapak Ibu, dengan tampilan ini sebetulnya Pak RW sudah melakukan sebuah langkah penelitian, ya, yaitu mengumpulkan data dan menampilkan data dalam bentuk tabel. Ini sudah lebih komunikatif, dan kalau Bapak Ibu lakukan analisis, sebetulnya informasinya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu ke Ibu RW tadi. Coba kita lihat bagaimana analisis yang dilakukan oleh Pak RW. Next slide. Ya, nah ini Bapak tahu statistik dia. Dia mengelompokkan ya berapa jumlah RT, berapa jumlah yang pasiennya hanya 3. Oh, ada 1. Yang 4 ada 3 gitu. Yang 5 ada 3. Jadi ini jumlah 1 RT, 3 RT dan seterusnya ya. Ini namanya distribusi frekuensi. Jadi saya ulangi lagi, cara membacanya adalah hanya ada 3. Oh, ada 1 RT. RT berapa itu? Adalah RT 1. Ada 4. Ada 3. Di mana itu? Ya, di RT 7, di RT 8 dan di RT 5 dan seterusnya. Ini distribusi frekuensi, ya. Kemudian tadi Pak Lambas juga sudah mulai menyinggung ada mean, standar deviasi, modus, median. Nah, ini Pak RW sudah mencoba mencari deskripsi secara statistik, namanya statistik deskriptif. Ya. Dicari
informasi berapa sih jumlah pasien yang paling kecil di setiap RT. Oh, ada 3. Kalau yang paling banyak ada 7. Nah, yang disebut range, ini statistiknya ada range itu adalah jarak antara terkecil ke terbesar. 7 dikurangi 3, 4. Nah, berapa rata-rata? Nah, kalau Bapak Ibu mengenal tendensi sentral ya, kecenderungan terpusat ya, itu 3 hal ini sebetulnya hampir sama dengan cerita ibu-ibu yang tadi menyampaikan informasi. Kira-kira setiap RT berapa sih pasien COVID-nya? Oh, antara 4 dan 5. Betul, ternyata secara statistik mean-nya adalah 4,9. Kenapa 4,9? Karena jumlah seluruh satu RW dibagi jumlah RT, yaitu 10. Ya. Berapa mediannya? Ya. Median itu adalah titik tengah. Cara ngitungnya gimana? Coba Bapak Ibu lihat. Datanya ada 49. Ya. Dari 49 itu, tengah-tengahnya kan berada di 24 ya. 24. Di titik 24 itu adalah tengah-tengah dari, kalau diurutkan dari paling kecil ke besar ya, maka di titik di 24 itu adalah, dihitung saja di sini Bapak Ibu. 3 ditambah 12 itu 15. 15 ditambah 15, 30. Nah, antara 15 dan 30 berada di baris ketiga, yaitu di N sama dengan 5. Ya, jadi kita memperoleh informasi mediannya 5. Ya, caranya ya kalau paling gampang, Bapak Ibu urutkan saja angka 3-nya 1, kemudian angka 4-nya ada 3, angka 4-nya ada 12 ya. Jadi nulisnya 3, kemudian 12, kemudian 4, 4, 4, 4 sebanyak 12 gitu ya. Maaf, saya ulangi lagi. Angka 3-nya 1, angka 4-nya sebanyak ya, jadi datanya ada 12 ya, betul, dan seterusnya. Nah, tengah-tengahnya adalah di angka 5 ya. Jadi cara nulisnya adalah 3,4444,5 dan seterusnya sampai 49. Maka akan terjadi urutan ya, dari nomor 1 sampai 49. Titik tengahnya di 24 adalah titik mediannya 5. Nah, modusnya adalah 5 adalah berapa frekuensi yang paling banyak ya. Jadi ini ada 4, paling banyak adalah di 5 ya, frekuensinya di 5. Kemudian simpangan baku. Simpangan baku itu adalah antara data dengan rata-ratanya ya. Kalau mau pakai rumus formula ini tadi Bapak Ibu, jumlah sampel dibagi N, jumlah data dibagi N itu untuk mean. Kalau untuk median adalah data dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan, dijumlah. Nah, Bapak Ibu kalau yang tidak suka statistik, jadi melihat formula ini menjadi pusing, mau garuk-garuk seperti Bu Anita tadi ya. Tapi kalau sudah melihat bahwa sebetulnya yang dilakukan ibu-ibu tadi adalah analisis statistik, jadi kita tertarik ya. Kita menjadi terbuka, oh iya sebetulnya statistik itu sederhana karena hal-hal yang ada di sekitar kita itu tidak jauh beda. Saya kira itu pada prinsipnya apa yang dilakukan dalam pengolahan data. Ini yang paling sederhana. Kalau Bapak Ibu nanti tertarik untuk melihat analisis statistik yang lebih canggih seperti yang disampaikan oleh Pak Lambas tadi, itu tentu saja kita butuh waktu dan butuh pelatihan yang mohon maaf Pak Suprananto, suaranya putus-putus ya. Ya. Oh maaf, saya berarti bandwidth-nya ya. Saya matikan video untuk mengurangi bandwidth. Ya. Sekarang masih putus-putus, sudah bagus?
Oke, baik. Sudah bagus, Pak. Ya. Saya kira terkait dengan analisis, pada prinsipnya hanya ini, Bapak Ibu. Ya. Sedangkan lebih lanjut, ketika sudah menguasai deskriptif statistik yang sederhana, kita bisa meningkat pada korelasional, kemudian bisa meningkat kepada kausalitas, ya, hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Nah, yang disampaikan Pak Rangga tadi sebetulnya kurang menarik kalau diberikan dalam bentuk angka, ya. Ketika dikomunikasikan dalam bentuk angka, agak tidak semua orang mudah memahami. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Lambas tadi, bahwa mengkomunikasikan melalui visual ini jauh lebih mudah difahami dan lebih menarik. Ya. Jadi data yang tadi sudah dianalisis pada tabel pertama ini masih menggunakan tabel batang yang sederhana, ya, grafik bar. Itu adalah informasi tentang berapa banyak pasien di RT 1, di RT 2, di RT 3 sampai di RT 10, ya. Jadi ada 3, ada 6, ada 5 dan seterusnya. Sampai di RT 10 ada 6 pasien. Nah, ini kalau data tunggal, ya, Bapak Ibu, maksudnya ketika dia data ini dikumpulkan, ada kelompok berapa yang 3, berapa yang 4, berapa yang 5. Nah, distribusi frekuensinya kita tabelkan seperti ini. Ya. Kita buatkan tabel lebih sederhana. Ya. Tetapi ini akan lebih mudah jika jumlah RT-nya ini ada banyak. Kalau jumlah RT-nya banyak, maka tabel yang di bawahnya jauh lebih simpel dibanding kalau harus menyajikan ada 30 RT dalam satu RW, ya. Grafiknya jadi panjang sekali. Tetapi ketika dikelompokkan, oh paling tidak kita tahu bahwa ada 3 RT, ya. Ada 1 RT yang jumlah pasiennya hanya 3. Ada 3 RT yang jumlah pasiennya 4 dan seterusnya. Kemudian data yang di sebelah kanan atas itu adalah tadi seperti contoh Pak Lambas ketika dikelompokkan menjadi 2, yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Ya, jadi ada di RT 1 itu ada 3 dengan warna oranye dan warna biru. Nah, kelihatan sekarang bahwa ternyata laki-laki 2, perempuan 1. Laki-laki 4, perempuan 2, dan seterusnya. Ini dari data statistik yang tadi sudah dikumpulkan. Kalau mau disederhanakan, tadi contoh Pak Lambas juga sudah nampak kalau ada berdasarkan jenis kelamin dan usia itu maaf masih sebelumnya. Kembali lagi, Pak. Ya. Ya. Kalau berdasarkan jenis kelamin dan usia itu kumpulannya saja, tidak melihat lagi dia berada di RT mana. Ya. Jadi pokoknya jumlahnya berapa yang laki-laki, di antara yang laki-laki ada dewasa dan ada anak-anak. Nah, kalau mau dikelompokkan hanya jenis kelamin, ya lebih mudah informasinya dalam bentuk grafik lingkaran atau pie atau kue, ya. Jadi hanya kelihatan proporsi dari 100% itu 63%-nya adalah laki-laki dan 37%-nya perempuan. Nah, semua data, semua grafik yang tampil ini sebetulnya mewakili data yang tadi, angka-angka atau mungkin mewakili kalimat ibu-ibu tadi yang dikumpulkan oleh Ibu RW tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sebetulnya sampai di sini Bapak Ibu tidak bisa menghindar dari statistik, tetapi Bapak Ibu cukup mengemas apa yang dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi data, diolah, dan salah satu pendekatannya adalah statistik. Itu kalau datanya kuantitatif. Lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tertarik dengan itu, sebetulnya Bapak Ibu punya 11 langkah kalau mau benar-benar melakukan penelitian. Ya, minimal 11 langkah ini. Pertama, kalau mau meneliti, tentukan dulu. Apa ya kita yang mau teliti? Masalahnya apa sih? Misalkan kita mau meneliti apakah di kampung kita ini banyak yang membuang sampah di kali misalnya gitu. Kalau di sekolah Bapak Ibu mau meneliti apakah
ada orang tua murid yang tidak setuju dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu mau meneliti kan? Baru Bapak Ibu melakukan studi awal. Studi awal itu bisa dilakukan melalui diskusi dengan teman guru yang lain, bisa penjajakan awal dengan sampel sedikit, dan seterusnya. Bisa juga melakukan FGD, ya, mencoba mengumpulkan apakah masalah yang mau saya teliti ini sesuai dengan kondisi atau mudah diperoleh datanya dan seterusnya. Kemudian dirumuskan masalahnya, dibuat rancangannya, ditentukan pendekatannya mau kualitatif, mau kuantitatif, atau mau gabungan dari dua pendekatan itu. Kemudian variabelnya apa ya mau diteliti gitu. Sumber datanya nanti siapa ya? Apakah mau orang tua murid, apakah dengan siswa, apakah juga dengan masyarakat misalkan. Nah, dan seterusnya sampai menyusun instrumen, menentukan sampel, mengumpulkan data. Jadi sebetulnya hari ini kita berbicara di analisis data itu adalah langkah ke-9 dari 8 langkah yang sebelumnya sudah dilakukan. Ya. Kalau tadi yang saya contohkan, karena tanpa rancangan penelitian, maka kita hanya mengumpulkan data, instrumennya adalah WA dari Pak RW ke Pak RT, tolong saya berikan informasi berapa yang kena COVID di RT kamu. Nah, bisa hanya angka, laki-laki perempuan, bisa laki-laki perempuan dan umurnya, bisa juga nama, alamat, dan seterusnya. Ya, itu sudah terjadi berarti, instrumennya sudah ada, cara mengumpulkan datanya ada, sampelnya adalah populasi dalam satu RW, dan datanya sudah ada. Nah, tadi di slide sebelum ini adalah Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara menganalisis data. Nah, ini tadi berarti hasil dari langkah 1 sampai 8 dan sudah dianalisis ya. Jadi sebetulnya sederhana Bapak Ibu penelitian itu, dan Bapak Ibu tidak perlu takut kalau ternyata penelitian itu mau tidak mau harus bersinggungan dengan data, harus bersinggungan dengan analisis, harus bersinggungan dengan statistik ya. Nah, yang sulit adalah tadi setelah punya analisis data bagaimana membahasnya, bagaimana membuat kesimpulannya, dan bagaimana melaporkan. Bagaimana menampilkan hasil tadi ya. Jadi nanti ada langkah setelah analisis data. Nah, yang saya sampaikan tadi dari yang pertama sampai slide terakhir itu adalah analisis data kuantitatif ya. Pada umumnya tidak bisa terhindar dari statistik ya. Dan ada dua jenis statistik yang bisa kita lakukan dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif yang tadi saya contohkan, mean, median, modus, dan seterusnya. Kemudian ada juga statistik inferensial, itu adalah kaitannya dengan ketika kita hanya punya sampel, bagaimana sampel itu bisa mewakili populasi. Ya. Ini sebetulnya prinsip dari analisis data kuantitatif. Lanjut. Nah, apa yang saya sampaikan di slide ini juga sudah saya berikan contoh di atas ya. Distribusi frekuensi, ukuran tendensi sentral yaitu mean, modus, median, dan variabilitas ya. Kemudian tabelnya juga sudah ada, grafiknya sudah ada. Jadi statistik deskriptif itu yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Lanjut. Statistik inferensial yaitu metode statistik untuk membuat inferensi tentang populasi yang mana yang kita analisis sebetulnya tidak populasi, tapi hanya sampel dari populasi itu. Nah, di pertemuan sebelumnya Pak Yogi, Pak Lambas juga sudah menyinggung bagaimana mengambil sampel yang sedikit tetapi mewakili populasi, representatif ya. Ada teknik, ada sampling random, ada stratified, dan seterusnya. Nah, statistik inferensial ini juga digunakan untuk menggambarkan populasi ya
dengan cara observasi, ya, dengan probabilitas sampel pada kasus tertentu, ya. Nah, di antara statistik inferensial ini ada yang disebut non parametrik dan ada statistik parametrik. Lanjut. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar statistik, tentu saja butuh waktu untuk membahas ini lebih detail. Misalkan terkait dengan statistik parametrik itu biasanya dikaitkan dengan membandingkan antara kelompok satu dengan kelompok lain, ya, comparison group. Ujinya bagaimana? Ada t-test, ada ANOVA, ada MANOVA. Udah lupakan saja istilah itu karena nanti garuk-garuk seperti Bu Anita. Kalau apa itu ANOVA saya jelaskan di sini panjang nanti. Itu bisa 1 atau 2 SKS itu. Kemudian hubungan, korelasi. Kalau bahasa sehari-hari, Bapak Ibu misalkan sering mendengar pernyataan begini. Kayaknya makin banyak COVID, ya, semakin banyak orang beli jahe misalkan. Nah, semakin banyak orang beli rempah-rempah itu. Bapak Ibu sebetulnya itu pernyataan korelasional gitu. Ada hubungan antara semakin banyak orang jumlah data COVID, semakin laris orang jual herbal, orang jual jahe gitu. Itu menggambarkan sebetulnya korelasi, ya. Untuk membuktikan itu Bapak Ibu bisa membuat penelitian. Dimulai dari instrumen untuk mengumpulkan data pasien COVID atau jumlah statistik COVID itu ada. Kemudian Bapak Ibu mencoba menghubungi toko-toko herbal atau di pasar yang menjual rempah-rempah atau berkaitan dengan herbal. Kemudian Bapak Ibu membandingkan data sebelum COVID dan sesudah COVID. Nah, ternyata datanya semakin banyak jumlah orang terpapar COVID, semakin banyak orang membeli rempah-rempah atau herbal. Nah, itu hubungan antara dua variabel. Ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, nanti ada pendekatan person product moment, ada regresi, dan seterusnya. Nah, jadi, kemudian statistik non parametrik ini ada banyak sekali Bapak Ibu, ya. Lanjut klik saja terus. Nah, ada 2 sampel yang berhubungan, ada 2 sampel yang tidak berhubungan, ada sampel berhubungan hanya sebagian gitu. Dan ada sampel yang sama sekali tidak berhubungan, ya. Sebagian justru tidak berhubungan. Nah, bagaimana cara mengujinya? Banyak. Dan ini hanya gambaran saja Bapak Ibu. Tidak harus memahami satu persatu apa itu sign test, Mann-Whitney dan seterusnya. Tapi ini akan kita pelajari jika Bapak Ibu sudah serius ingin masuk ke dalam ranah penelitian yang terstruktur, ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang klik lagi, terus klik lagi. Nah, Bapak Ibu sering mendengar, lanjut sebelumnya, terlalu banyak kliknya. Nah, Bapak Ibu sering mendengar apa bisa ya data kualitatif itu dianalisis? Oh bisa, ya. Karena untuk penelitian kualitatif itu instrumennya adalah si peneliti itu sendiri, ya. Dengan mengumpulkan data, datanya pun berupa observasi, bisa persepsi, bisa pernyataan, bahkan bisa cerita, deskripsi, ya. Kalau penelitian tentang terkait dengan sejarah berdirinya sesuatu bangunan atau tempat-tempat bersejarah itu datanya adalah informasi-informasi dari orang yang menjadi saksi, orang yang dulu membangun dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Nah, itu ada banyak strategi atau cara, yaitu bisa mereduksi data, yaitu memilih-milih dari data sekian banyak, dipilih-pilih, kemudian dipusatkan pada sesuatu, ya, kemudian dibuatkan abstraksinya, kemudian
ditransformasi, kemudian catatan-catatan tulisan itu dilakukan pengkodean atau diklasifikasikan. Ya, jadi hasil dari penelitian kualitatif pun bisa dikuantifikasikan, ya, bisa dibentuk dalam bentuk pengelompokan. Ya. Triangulasi itu dilakukan ketika Bapak Ibu sudah memperoleh data sekunder atau data primer, kemudian dicek pada orang lain atau ahli lain atau sumber lain. Nah itu namanya triangulasi. Misalkan gini, Bapak Ibu mewawancarai orang tua murid terkait dengan kepuasan orang tua murid terhadap layanan di sekolah. Bentuknya adalah wawancara, uraian dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu triangulasi juga dengan pernyataan anaknya gitu. Ya, jadi murid dan orang tua murid itu dijadikan sumber data untuk wawancara. Kalau Bapak Ibu mengobservasi siswa, Bapak Ibu juga triangulasi kepada orang tua murid. Atau observasi kepada siswa ditanyakan juga pada temannya atau pada guru yang lain. Nah, itu triangulasi. Jadi untuk meyakinkan bahwa datanya, sumber datanya tidak hanya satu dan dilihat dari banyak sisi. Nah, penarikan kesimpulannya sangat tergantung dari kualitas si peneliti, kualitas datanya, lengkap tidaknya datanya, dan jam terbang si peneliti. Semakin tinggi jam terbang si peneliti, maka semakin tajam dia mengambil kesimpulannya. Nah, itu saya kira Bapak Ibu sedikit tentang data kualitatif, tetapi lebih banyak kalau kita ngomong statistik pada umumnya adalah data kuantitatif. Sekarang ada pertanyaan terkait kembali ke survei tadi yang dilakukan oleh Pak RW. Nah, Pak RW setelah melakukan analisis data, dia pengen lebih dalam memperoleh informasi. Ya, bentuknya adalah persepsi warga di dalam RW itu, dalam 10 RT tadi dia ambil 50 orang ya secara random. Kemudian diberikan, mungkin ada banyak pertanyaan ya. Salah satu pertanyaannya ini, apakah Anda puas dengan pelayanan ketua RT di masing-masing ya? Ketua RT masing-masing dalam menangani COVID-19. Nah, sebetulnya pertanyaan itu jawabnya boleh terbuka ya. Kalau instrumennya dalam bentuk terbuka, jawabannya satu orang adalah cerita. Menurut saya Pak RT 01 itu dalam menangani itu begini ya, bagus tetapi begini. Nah, ceritanya kan jadi panjang ya. Ada contohnya, ada ininya. Tapi kalau mau dikuantifikasikan, disederhanakan, dari cerita yang panjang tadi, boleh nggak dirubah menjadi satu pernyataan yang sederhana. Klasifikasikan sangat puas, puas, biasa saja, kurang puas. Nah, Bapak Ibu kebayang ya, hasil data dari kualitatif tadi harusnya cerita, dan kalau ada 50 responden, bayangkan ada 50 cerita yang berbeda. Ya, 50 ungkapan yang dengan ekspresinya yang berbeda-beda. Ya. Tidak hanya kata-kata, tapi bagaimana dia mengekspresikan itu bisa juga ditulis. Nah, kalau penelitiannya kualitatif, dianalisis secara kualitatif, maka pelaporannya adalah cerita. Menurut si responden ini begini, ya respondennya nggak mungkin 50, cukup 5 atau 6 atau 7, tapi ceritanya cukup dalam. Ya. Nah, ketika kita kuantifikasikan, kita kelompokkan menjadi data yang sederhana, maka Bapak Ibu bisa menganalisis dengan pertanyaan yang banyak, mau 10 pertanyaan, orangnya, respondennya bisa 50, dan bentuknya seperti ini kira-kira. Ya. Kalau sudah dihitung ada 50 orang, ternyata yang 5 menyatakan sangat puas, ya. Yang 35 menyatakan puas, dan yang bilang biasa saja adalah 8, dan yang bilang kurang puas adalah 2. Nah, ternyata data kualitatif pun bisa dikuantifikasikan. Ini pertanyaan Bu Anita atau mewakili peserta pada pertemuan yang lalu ya. Apakah bisa data kualitatif dikuantitatifkan? Bisa, tetapi tentu saja tidak seperti yang sebenarnya. Kalau orang mengatakan
sangat puas, itu kalau di dalam bentuk uraian kualitatif sebetulnya panjang. Ya, bisa bentuknya, aduh, Pak RT itu hebat sekali ya. Dia itu sangat gesit. Dia mengorbankan dirinya, keluarganya hanya untuk melayani warganya. Tuh, bayangkan. Kalau itu dikalimatkan segitu panjang, belum lagi tambah ekspresinya, menggebu-gebu ya. Tetapi ketika dibuat hanya menjadi satu titik, yaitu sangat puas titik. Kalau ada 5 orang yang bilang sangat puas, sebetulnya ekspresinya berbeda-beda, uraiannya berbeda-beda ya. Dari sudut pandang yang berbeda-beda sebetulnya. Nah, Bapak Ibu jadi tahu plus dan minusnya, baik dan kelebihan dan kekurangannya ketika mau mengungkapkan secara kualitatif atau kuantitatif. Ya, kalau kita menggali datanya secara kualitatif sudah capek-capek dan ada data lengkap, kenapa kita harus mengagregat atau mengakumulasi menjadi data kuantitatif yang informasinya makin sedikit, ya. Kalau kita hanya mengatakan ada 5 orang bilang sangat puas, sebetulnya 5 orang itu berbeda-beda. Apalagi 35 orang yang bilang puas, itu banyak sekali macamnya. Nah, oleh karena itu tidak salah kita membuat data kuantitatif berdasarkan hasil pengumpulan data kualitatif atau kuantifikasi data kualitatif. Tetapi dengan catatan kelemahannya adalah Bapak Ibu memukul rata apapun yang dikatakan responden yang 5 tadi, pokoknya dia intinya sangat puas lah gitu. Yang 35 intinya dia puas lah, mau lihat dari sisi mana dan bagaimana cara mengungkapkan. Nah, dan cara mengumpulkan data akan lebih mudah kalau kuantitatif seperti ini. Kalau jumlahnya banyak, waktunya singkat, maka yang paling tepat adalah menggunakan data kuantitatif. Meskipun aslinya adalah niatnya untuk memperoleh data kualitatif. Itu Bu Anita. Yang terakhir adalah pertanyaan saya dengan contoh-contoh saya, dengan apa yang disampaikan Pak Lambas dan 2 sesi sebelumnya, pertanyaannya apakah Bapak Ibu tertarik dengan statistik? Ya, apakah Bapak Ibu menjadi tergugah? Oh iya ya, ternyata statistik itu indah, sederhana, menyenangkan dan sebagainya. Tapi atau bilang biasa saja, tidak tertarik, makin pusing karena tadi Bu Anita bilang begitu sudah menggunakan rumus-rumus kayaknya garuk-garuk gitu kan. Nah, kalau yang sangat tertarik dan tertarik, saya serahkan ke Bu Anita dan teman-teman untuk menyiapkan pelatihan atau sesi yang lebih detail lagi tentang statistik, pengelolaan data, lebih detail daripada yang kita terima selama 3 sesi ini. Saya kira itu Bu Anita, kami kembalikan kepada Bu Anita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Suprananto. Kita semakin terbuka lebar ini jadinya pengetahuan kita tentang data ini. Mengingat waktu, saya berikan satu pertanyaan. Siapa yang ada dari floor? Siapa kira-kira yang akan bertanya? Ibu Nartini? Apakah akan ada pertanyaan atau Ibu Yuni? Silahkan. Saya mau bertanya, boleh Bu Anita izin bertanya? Silahkan. Iya, menarik sekali. Terima kasih materinya dari Pak Anto juga Pak Lambas. Cuma tadi yang data iris saya penasaran sekali. Kan itu baru bagi saya karena selama saya mengajar di SMP negeri itu tidak pernah tahu tentang data iris, tapi menarik sekali kayak bunga anggrek yang dilihat dari segi ketebalan, panjang ya Pak ya. Itu mungkin bisa diterangkan biar saya penasaran saya terobati Pak. Begitu Ibu Anita. Terima kasih atas penjelasan. Silakan Pak Suprananto atau Pak Lambas, silahkan menjawab Pak. Silakan Pak Lambas. Ajalah dulu. Kalau saya melihat yang disampaikan Pak Lambas itu statistik atau analisisnya sebetulnya sederhana ya, hanya mengelompokkan atau mencari koordinat ya ketika ada variabel satu dengan variabel lain. Ketika ada 2 variabel dikaitkan dengan 2 variabel lain, maka dibuatkan cross dari itu. Jadi kalau
hanya 2 variabel kan bisa koordinat antara X dan Y. Tetapi kalau ada X dan Y, kemudian ada informasi lagi tentang P dan Q untuk data yang sama, maka nggak bisa digambarkan dalam visual dimensi ya. Kalau 3 pun masih bisa. X, Y, Z berarti ada titik di mana hubungan antara X, Y, dan Z di titik mana. Nah, koordinatnya 3. Tapi kalau 4, apalagi 6 atau 8, nah maka itu salah satu cara Pak Lambas menggunakan visualisasi dengan menggabungkan berbagai variabel. Saya kira itu mungkin bisa dilengkapi dengan Pak Lambas, monggo. Ya, jadi sudah cukup baik itu penjelasan Pak Anto. Prinsipnya ya, visualisasi data dengan menganalisis data melalui visualisasi data itu kelemahannya tidak bisa dikaitkan dengan probabilitas kebenaran tentang penarikan kesimpulan yang kita buat. Tapi gambaran analisis data sudah bisa terlihat di sana. Sehingga umumnya dalam katakanlah pre-analisis data itu yang paling yang paling umum dan paling cocok digunakan, kita visualisasi datanya. Dari sana kita diarahkan melalui visualisasi data itu apakah larinya nanti ke regresi linier, apakah larinya ke diskriminan analisis, ya, dan apakah larinya kalau dia variabelnya terlalu banyak sampai kita kepada multivariate analisis dan lain sebagainya, ya. Jadi tinggal jenis datanya seperti apa, nanti beda jenis analisisnya, apakah misalnya pakai logistik analisis dan lain sebagainya, ya. Itu nanti beberapa analisis data itu modelnya sama, tetapi karena karakteristik datanya berbeda, ya, nama analisisnya berbeda. Katakanlah koefisien korelasi ada, kalau datanya data kontinu, ya kita katakan persen kita ambil. Tapi kalau datanya nanti data rank, ya maka kita nggak ambil persen, ya, tapi ada jenis analisis yang lain, ya, yang namanya analisis korelasi juga, ya. Jadi itu berbagai jenis yang bisa kita gunakan. Ya mudah-mudahan ya kalau Ibu tertarik, ya memang itu standar sekali ya, iris data itu sehingga itu dilombakan walaupun datanya sederhana, banyak analisis data yang bisa kita munculkan di sana. Ya, itu juga tadi belum kita elaborasi semua loh, Bu, dari berbagai hal. Ya, masih banyak lagi yang bisa kita cross ya. Kemudian kalau datanya digabung seperti apa, dan kalau datanya digabung maka sub-subnya itu ya itu dikasih warna supaya bisa kita melihatnya. Kalau datanya terpisah nanti bisa lebih jauh lagi kita lakukan seperti apa sih karakteristik data dilihat dari visualnya. Sehingga apa? Visual data ini nanti bisa membayangkan. Jadi seperti kita tadi, Bu, yang makanya saya katakan usia 12 tahun, tingginya 170 cm, beratnya 70. Kita sudah bayangkan, oh ini orang tidak biasa di dalam kelompoknya. Ya, kenapa? Karena usia anak sekitar 12 tahun itu tidak seperti itu secara rata-rata. Jadi sebenarnya kita sudah punya konsep bagaimana hubungan antar variabel ini, cuman lagi kita gunakan itu secara tidak sadar atau secara tidak langsung. Tapi itu selalu dalam pikiran kita. Makanya dimanapun kita berada, data itu selalu kita gunakan, mungkin secara tidak sadar atau mungkin secara tidak terencana, tapi itu akan selalu kita gunakan. Jadi makanya perlu sekali yang namanya melek data supaya apa? Supaya semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bisa menjadi efisien dan efektif. Itu sekedar tambahan, Pak Anto. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Lambas dan Pak Suprananto. Ini sangat sangat menantang sebetulnya bagi kami. Dan untuk sebelum saya mengembalikan ke host, saya ingin sedikit sedikit ngetes hostnya tadi itu mendengarkan apa enggak? Ya, saya akan sedikit tes dulu. Silahkan. Nah, ini saya ingin pura-puranya gitu. Kedua host ini, Mas Aris dan Mas Andi, sedang mengadakan penelitian
dari sebuah kota atau sebuah kampung di Madiun sana, untuk cewek mana sih yang paling cocok atau yang paling cantik, yang cocok untuk Mas Endi gitu ya. Jadi kira-kira langkah penelitiannya identifikasi masalahnya apa, Mas? Silahkan dijawab. Atau teman-teman di Zoom silahkan ikut menjawab. Kira-kira identifikasi masalahnya apa? Pengumpulan data, Bu. Ini identifikasi masalah dulu. Oh, identifikasi masalah dulu. Iya. Ciri-ciri cewek yang diinginkan Bapak itu. Oke. Kemudian studi awalnya Ibu, silakan dibantu. Ini Mas Endi sama Mas Aris ini. Studi awalnya Pak Tatang, Pak Yohanes Tatang, Bu Nartini boleh membantu Pak. Kira-kira apa? Studi awalnya yang harus dilaksanakan itu apa? Seandainya harus di orang Madiun, nggak boleh kalau bukan orang Madiun gitu. Studi awal, kira-kira apa? Kita harus tahu. Mencari tahu si gadis tersebut asalnya dari mana. Karakteristik ya Bu ya. Iya karakteristik. Orang Madiun seperti apa, perempuannya seperti apa, ya kan, ciri khasnya seperti apa. Oke, rumusan masalah? Rumusan masalah. Seperti apa sih cewek Madiun yang disukai oleh Mas Endi? Kok harus Madiun, kenapa sih? Kok di Surabaya aja yang dekat ya? Baik, rancangan dan anggaran. Jadi anggaran kebutuhan ini untuk menikah. Kebutuhan untuk mengumpulkan data itu seperti apa begitu. Mengumpulkan datanya seperti apa, rancangannya sebagaimana. Kemudian penentuan pendekatannya. Jadi yang disebut cantik itu yang seperti apa sih? Yang disebut baik itu seperti apa sih? Seperti itu. Kemudian variabel dan sumber datanya. Barangkali Pak Prananto bisa dibantu Pak, variabel dan sumber data kalau untuk mencari jodoh apa Pak ya? Ya, kalau orang Madiun itu variabelnya adalah bibit, bebet, bobot. Betul ya. Sumber datanya adalah calon-calon mertuanya ditanya. Sumber dananya Pak? Sumber dananya itu dari yayasan, Pak. Kemudian kalau ini Pak, instrumentasi dan desain sampel kira-kiranya seperti apa ya Pak ya kalau untuk mencari jodoh itu Pak? Ya, jadi pakai wawancara, kemudian pakai pedoman observasi, kemudian pakai kuesioner juga boleh. Hari ini pakai Google Form, ya. Jadi cewek-ceweknya dikirimin Google Form, Mas. Oke. Iya, betul. Itu dari termasuk nanti pengumpulan data ya, Pak ya? Iya, betul. Iya, kalau analisis datanya dari data-data yang terkumpul tadi itu dianalisa gitu, tapi saya rasa nggak perlu sampai ini ya, analisa pakai menggunakan sistem iris tadi ya, Pak ya? Terlalu rumit ini cewek yang cantik sebelah sana, cewek yang baik sebelah cukup sana. Dibuat distribusi frekuensi udah cukup lah. Baik, terima kasih dan setelah itu analisis datanya melalui foto aja Bu, sederhana aja. Melalui foto aja lebih cocok. Baik, kemudian nanti setelah dibahas dan disimpulkan baru bisa dilaporkan ke orang tua. Saya mau melamar dia aja, gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Lambas dan Pak Suprananto. Saya kembalikan ke host. Sudah ada tips bagaimana mencari cewek yang cantik tadi itu dari Madiun. Silahkan Mas. Terima kasih Bu Anita, Pak Anto, dan juga Pak Lambas. Akhirnya saya tahu ya cara yang lebih rumit untuk mendapatkan jodoh selain berserah diri kepada Tuhan. Cari jodoh aja seperti bikin proposal ya. Iya, nanti cari jodoh pakai SPSS juga bisa kayaknya Pak. Nah itulah pentingnya informasi data Mas. Baik, nanti saya coba ya Bu ya memakai cara yang seperti itu. Saya cari cewek-cewek Madiun nih. Nah, atas materi yang disampaikan tadi luar biasa ya Pak ya, sangat berguna sekali untuk kita, untuk keseharian kita bahkan Pak ya, dan juga untuk Bapak Ibu guru yang di rumah mungkin utamanya untuk di sekolah masing-masing, khususnya untuk pembelajaran mereka di sekolah. Ya Pak ya. Banyak bertanya-tanya ini, apa sih Kipin Classroom itu ya? Kipin Classroom adalah alat digitalisasi sekolah tanpa butuh internet. Untuk lebih jelasnya, bisa untuk mengunjungi di situs registrasi.kipin.id. Bapak Ibu, berikut kami akan menyampaikan kata kunci yang kedua
Setelah tadi yang kata kunci yang pertama, sekarang kata kunci yang kedua nih Pak. Iya, betul. Jadi siapkan, jangan lupa gadgetnya, siapkan kertasnya atau ballpointnya, karena kata kunci yang kedua adalah PPKM darurat. Nah, ini yang lagi heboh ya. Wah, ini mulai hari ini sampai tanggal 20 nanti, Juli ya Pak ya. Iya. Kita harus pakai kata kunci yang kedua ini, PPKM darurat. Dibantu untuk mengejanya yaitu di PPKM spasi DARURAT. Dan jangan lupa diketik menggunakan huruf kecil dan juga menggunakan spasi tentunya. Dan presensi akan kami buka sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore nanti Pak ya. Betul. Jadi jangan sampai kelewatan Bapak Ibu di rumah ya. Jadi sebutkan kata kunci yang pertama tadi dan juga kata kunci yang kedua ini. Nah, tidak terasa nih Pak Aris, kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini ya Pak ya. Ya, kepada semua rekan-rekan guru maupun pemerhati webinar di pendidikan.id, kami selalu mengutamakan tentang kesehatan, maka dari itu jaga terus kesehatan karena akhir-akhir ini corona semakin meningkat ya. Kemudian tadi saya berangkat tadi sudah ada 8 ambulan yang keliling melewati saya gitu ya. Dan banyak sekali berita-berita informasi tentang meninggal hari ini. Tadi sosmed, banyak sekali ya. Semoga mereka-mereka yang masih sehat tetap untuk menjaga kesehatannya, kemudian yang sudah sakit segera pulih dan kita bisa kembali normal kembali. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun masih berkaitan dengan corona ya. Ikan asin, ikan sepat, ikan digoreng bersama ceker. Virus corona menyebar cepat, mari biasakan memakai masker. Akhir kata, saya Aris Eka Prasetya dan rekan saya Andy Bugi Pertama beserta segenap tim yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keeping Classroom ini adalah alat yang berisi konten pembelajaran, sistem ujian digital, dan perpustakaan digital bagi sekolah. Dengan Keeping Classroom, kita bisa mengunduh semua kontennya ke smartphone secara offline atau tanpa internet. Yuk, ikuti langkah-langkah mengunduh konten pelajaran dari Keeping Classroom. Langkah pertama, pastikan kamu sudah menginstal aplikasi Keeping School di HP kamu. Nyalakan mobile data kamu. Buka aplikasi Keeping School dan login ke akun kamu. Jika belum memiliki akun, registrasi terlebih dahulu dengan memilih menu Daftar sekarang. Kemudian nyalakan Wi-Fi. Lalu sambungkan dengan Wi-Fi Keeping Classroom. Buka pengaturan, lalu pastikan tombol merah mengarah pada mode offline. Mode offline sudah aktif. Kini, kamu sudah bisa mengakses semua menu dan fitur aplikasi Keeping School secara offline tanpa kuota internet. Sudahkah sekolahmu memiliki Keeping Classroom?